4 harta karun. Gerbang pagoda Suanyin penuh dengan kesuraman, seperti gerbang yang mengarah ke dunia bawah. Ada suasana yang sangat dingin dan tidak menyenangkan. Berdiri di depan menara, Master Alam Linghai tidak bisa menahan rasa takut dan ketakutan. Gemetar, apalagi memasukinya, tapi ini tidak termasuk Ye Chen dan 9 orang. Mereka bukan hanya raja setengah langkah, tetapi juga keberadaan yang hampir tak terkalahkan di antara raja setengah langkah. Kecuali mereka adalah raja hidup dan mati, siapapun yang ingin membunuh mereka tidak akan mudah bagi mereka, dan mereka pasti akan membayar harganya. Meskipun mereka tidak menyukai suasana yang tidak menyenangkan ini, mereka tidak akan takut. Jalan menuju alam hidup dan mati sudah bergelombang dan penuh dengan niat membunuh. Bagaimana suasana yang tidak menyenangkan membuat mereka takut sama sekali. Berderak, mendorong membuka pintu, 9 orang masuk. Setelah 9 orang masuk, pintu tertutup secara otomatis, mengeluarkan suara yang sepertinya berasal dari Jiuyu. Wow, ketika 9 orang pertama kali masuk, lantai pertama gelap seperti tinta, dan mereka tidak bisa melihat jari mereka. Namun segera, suara nyala api terdengar. Mulai dari tempat 9 orang itu, 2 baris pingsan api hijau menyala, menempel di dinding, meluas ke tempat terjauh. Setelah beberapa saat, lantai pertama diselimuti cahaya biru, tidak terang maupun redup, melainkan dingin. Ye Chen dengan santai melihat api, dan tiba-tiba, matanya menyipit, dan dia berkata-kata demi kata api ini dinyalakan dari tulang putih. Apa? Mendengar ini, semua orang melihat ke arah api terdekat. Di dinding, tengkorak bertulang putih diikat dengan rantai berkarat, dan sebuah lubang dibuka di bagian atas tengkorak, yang merupakan titik Baihui. Seberkas cahaya api yang tenang dilepaskan dari dalam, terus menyala karena cahaya api tidak terlalu terang, cahayanya memancar keluar. Jadi permukaan dinding masih gelap gulita, sulit dilihat dengan mata terbuka, dan tulang putihnya secara alami tidak terlalu mencolok. Pada saat ini, setelah Ye Chen mengingatkan mereka, semua orang memperhatikan detail ini dan menarik napas dalam-dalam. Kurung buka kurung tutup. Menyalakan lampu dengan tulang putih adalah praktik yang sangat jahat. Orang tua yang berubah-ubah itu mengerutkan kening dan melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Lin Yuxuan berkata, mungkinkah istana air yang sebenarnya ini adalah sekte jahat, yang menyebabkan kemarahan dan kebencian dari langit dan manusia, dan jatuh diam-diam. Tidak mungkin untuk memverifikasi ini, tetapi menilai dari situasi saat ini. Sangat mungkin. Mungkin istana Zensui mencoba menggunakan beberapa teknik tabu, yang menyebabkan reaksi yang mengerikan. Jin Wansuang merenung. Oke, siapa yang peduli dengan tulang putih yang menyalakan lampu, sekte jahat. Kami di sini bukan untuk menilai kualitas istana Zensui, kami di sini untuk berburu harta karun. Saudara kembar itu semakin tidak sabar. Itu benar, mari kita lanjutkan. Jin Wansuang melangkah maju. Sekitar setengah jam setelah 9 memasuki pagoda Suanyin. Di luar pagoda Suanyin, sekelompok kenalan datang. Kenalan ini persis si Xiaobao dan lainnya. Setelah mereka berteleportasi keluar dari istana, mereka beristirahat selama 2 hari. Kemudian dia bergegas ke pagoda Suanyin, bangunan tertinggi di Rerun Mahadewa, selangkah di belakang Ye Chen dan yang lainnya. Mengapa pagoda Suanyin ini begitu suram? Wanita parubaya itu ragu-ragu. Jika kamu takut, jangan ikuti. Si Xiaobao memimpin pria botak gemuk dan yang lainnya, mendorong gerbang pagoda Suanyin tanpa ragu-ragu, berjalan masuk, wanita parubaya itu mengertakkan gigi, dan mengikuti dari dekat. Lantai 18 di depan pagoda Suanyin kosong, dan 9 orang Ye Chen langsung menuju ke lantai 19. Dibandingkan dengan lantai 18 di bawah, lantai 19 jauh lebih suram. Meniupnya membuat rambut semua orang berdiri. Hati-hati, semuanya. Suara Jin Wansuang datang dari depan. Nah, energi yin di sini semakin kuat, dan sering terjadi fluktuasi aneh, jadi jangan ceroboh. Orang tua yang berubah-ubah adalah yang paling berhati-hati dalam tim, tetapi ini tidak berarti dia takut mati. Orang yang takut mati mungkin tidak berhati-hati, hati-hati kebanyakan orang tidak ingin mati sia-sia. Kakak kembar Daxiong berkata, bukannya saya memberontak dan mencari-cari kesalahan Anda. Saya pikir kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Kita berada di bawah alam hidup dan mati dan dekat dengan keberadaan yang tak terkalahkan. Satu-satunya hal yang dapat membuat kita mati adalah hidup dan mati. Tingkat Realm King, tentu saja, jika kita menghadapi level ini, kita akan dianggap tidak beruntung, tidak peduli seberapa hati-hati kita. Itu tidak berguna. Selain itu, saya tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa membunuh begitu banyak dari kita sekaligus. Orang tua yang berubah-ubah merasa bahwa kedua orang menyebalkan kecil ini menganggap dirinya terlalu serius,
dan mau tidak mau berkata lalu bagaimana dengan Raja Setengah Langkah terkuat? Seharusnya tidak sulit bagi Raja Setengah Langkah terkuat untuk membunuhmu. Daxiong tertegun, dan terdiam beberapa saat, meskipun mereka berada di wilayah masing-masing dan mengklaim hampir tak terkalahkan di bawah alam hidup dan mati, masih ada celah antara mereka dan Raja Setengah Langkah terkuat, karena yang terkuat Raja Setengah Langkah secara langsung ini adalah keberadaan yang tak terkalahkan di bawah Raja Alam Hidup dan Mati, dan secara alami tidak terlalu sulit bagi Raja Setengah Langkah untuk membunuh salah satu dari mereka. Daxiong berargumen meskipun Raja Setengah Langkah terkuat dapat membunuhku, tidak mungkin berurusan dengan begitu banyak dari kita pada saat yang bersamaan. Kalau begitu menurutmu hanya akan ada satu musuh. Orang tua yang berubah-ubah itu mencibir. Melihat mereka berdua bertengkar, Ye Chen tersenyum tipis. Perubahan kekhawatiran lelaki tua itu bukannya tidak masuk akal. Meskipun mereka semua elit Pulau Xifang, mereka masih belum menang ketika bertemu Raja Setengah Langkah terkuat sendirian. Untuk Raja terkuat, ada terlalu banyak hal yang dapat membunuh mereka. Misalnya, beberapa mekanisme rahasia, beberapa racun aneh, dan beberapa energi pemusnahan dapat membunuh mereka. Secara fisik, tidak perlu khawatir tentang serangan dan sejenisnya. Yah, kalian benar-benar menyebalkan. Lin Yuxuan tidak tahan dengan diskriminasi semacam ini, dan berkata dengan suara yang dalam. Di lantai 19, tidak ada kejutan atau bahaya. Lantai 20. Lantai 27. Orang pembawa sial, tidak ada apa-apa di sana, mungkin tidak ada apa-apa di sana. Setelah 7 lantai berikutnya, semua orang masih tidak menemukan apa-apa, baik harta maupun bahaya. Itu sangat membosankan. Saat ini, semua orang lebih suka berada dalam bahaya kecil, setidaknya mereka tidak akan menganggur dan tidak melakukan apa-apa. Sebelum mereka menyadarinya, semua orang telah mencapai lantai 32, yang hanya berjarak satu dinding dari lantai tertinggi, dan di lantai 32, sesuatu akhirnya muncul. Di atas panggung batu persegi, terdapat 4 peralatan, yaitu pedang, alus setan, mangkuk emas ungu, dan penggaris giok. Selain itu, di samping keempat peralatan tersebut juga terdapat sepasang lukisan tinta. Lukisan tinta tersebut setengah digulung dan setengah terbuka, dan sepertinya itu adalah sebuah figur. Harta karun. Mata semua orang berbinar. Pagoda Suanyin mengecewakan mereka sampai ke intinya. Saya pikir tempat ini seharusnya memiliki setidaknya sedikit harta, belum lagi segunung harta. Tanpa diduga, saya tidak melihat satu harta pun di sepanjang jalan. Dari lantai pertama ke lantai-lantai 31, itu kosong dan penuh kegelapan. Pada saat ini, melihat 4 harta yang ditempatkan di platform batu, masing-masing menjadi aktif, dan pandangan mereka terhadap satu sama lain juga menjadi tidak baik. Hanya ada 4 harta karun, dan jika bisa ditempatkan di lantai 32, itu pasti bukan benda biasa, tapi ada 9 orang di sini, tidak peduli bagaimana mereka dibagi, itu tidak adil. Dengan cara ini, hanya ada satu solusi. Ye Chen merasakan perubahan atmosfer, dan berkata aku belum tahu tingkat harta karun itu, jadi tidak perlu bertarung sampai mati. 4 harta di platform batu penuh dengan kekuatan. Dari luar, tidak ada cara untuk mengetahui kelas berapa mereka, tetapi karena mereka ditempatkan di lantai 32 Menara Suanyin, mereka seharusnya tidak lebih rendah daripada harta semi-sempurna. Nah, berdasarkan tebakan Ye Chen, sangat mungkin harta karun kelas atas palsu juga mungkin terjadi. Tentu saja, sebelum grade ditentukan, agak tidak sabar berperang untuk ini. Dia benar. Jin Wansuang menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi tenang. Lalu bagaimana menentukan tingkat harta karun itu? Saya tidak mempercayai orang lain untuk menentukannya. Jika saya ingin menentukannya, saya harus menentukannya sendiri. Kata Lin Yuxuan. Ya, siapa yang tahu apakah orang pertama yang dikonfirmasi akan mengambil harta itu sebagai miliknya. Meskipun dia tidak berani mengambil semuanya, dia akan mengambil 1 atau 2, dan kemudian meninggalkan Suanyuan sementara semua orang berjuang untuk harta yang tersisa. Yinta, tidak orang bisa melakukan apa saja padanya. Pikiran Daxiong tidak sekasar yang terlihat di permukaan. Ini sangat sederhana. Kami menyerang harta karun dari udara, dan harta karun itu harus mengembangkan kekuatannya sendiri untuk menahan serangan itu. Harta itu sendiri juga memiliki kekuatan, tetapi kekuatan ini pasif dan tidak dapat menyerang secara aktif, tetapi jika diserang, itu masih akan merangsang kekuatannya sendiri untuk melawan, kata Ye Chen dengan ringan. Oke, ayo lakukan itu. Proposal Ye Chen disetujui oleh semua orang. Biarkan aku yang melakukannya. Jin Wansuang berdiri, mengepalkan tangan kanannya, dan meninju keluar dari udara. Puff! Ada suara berderak samar di udara,
dan pukulan penakluk menghancurkan platform batu persegi sekaligus. Kekuatan keras itu menghantam dinding dari menara Suanyin dan bangkit kembali, mengirimkan 4 harta dan lukisan tinta ke udara di lantai 32. Bersenandung, 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 bersenandung. Pedang, alu penakluk, mangkuk emas ungu, dan penggaris batu giok semuanya meledak dengan kekuatan yang kuat dan bersinar dengan cahaya yang berbeda. Di antara mereka, pedang mekar dengan cahaya merah, alu penakluk berwarna emas, dan mangkuk emas ungu adalah ungu emas. Penguasa batu giok berwarna putih suci, dan 4 warna cahaya saling terkait, udara di lantai 32 menara Suanyin sekental air, dan ruangnya dipadatkan. Anehnya, kertas lukisan tinta tidak tahu jenis bahannya, di bawah pengaruh kekuatan harta karun dan energi kekerasan, tidak rusak sama sekali, juga tidak menyinari cahaya. Biasa-biasa saja. Sebaliknya, di bawah pengaruh gaya luar, lukisan tinta dan sapuan terbuka penuh, yaitu gambar naik ke ketinggian dan melihat ke kejauhan. Harta kelas atas semu. Keempatnya, semua orang terengah-engah. Ledakan. Hampir pada saat semua orang mengkonfirmasi tingkat harta karun itu, angin puyuh energi Qian yang kuat lahir, dan mata Lin Yuxuan memerah. Energi nyata di sekitarnya meledak, menghasilkan kekuatan penghancur yang kuat, yang menghancurkan pemadatan ruang yang disebabkan oleh superposisi kekuatan yang dilapiskan dari 4 harta kelas atas palsu, dan kemudian terbang melewati seperti panah tajam, tak terbendung. Berani mencuri harta 2 saudara kita. Saudara kembar itu meraung, otot-otot di sekujur tubuh mereka kusut, dan permukaan kulit bersinar seperti pita sungguhan. Dia menekuk lututnya dan menjentikkan, seperti 2 gorila, keluar dengan kecepatan yang tidak jauh lebih lambat dari Lin Yuxuan. Pada saat yang sama, mereka masing-masing mengeluarkan senjatanya, pada saat kritis. Siap bertarung. Mereka bertiga bereaksi dengan cepat, tetapi yang lain tidak bereaksi terlalu lambat. Seluruh tubuh Jin Wansuang meledak menjadi cahaya perak, berubah menjadi pria logam perak yang bersinar, dan mengikuti dari belakang. Tubuhnya, tinjunya, itu senjatanya, sepasang mata sedingin dan sekejam logam. Perubahan keterampilan hidup orang tua itu ringan dan cepat, dan jubah hitamnya terbuka seperti kelelawar besar. Saat ini, dia tidak akan menyerahkan hartanya. Siapapun yang berani menghentikannya, jangan salahkan bawahannya yang kejam. Dan wanita berbaju kuning, yang tidak bisa dilihat Ye Chen, sedikit mengernyit, melipat tangannya di dadanya, mundur selangkah, melihat api dari sisi lain, dan tidak berniat bersaing untuk mendapatkan harta karun itu. Seperti wanita berbaju kuning, pemuda yang acuh tak acuh itu tidak pergi untuk memperebutkan harta karun itu. Dia sepertinya merasa terluka parah dan tidak ada harapan untuk memperebutkan harta karun itu. Tentu saja, ini adalah pendapat orang lain. Faktanya, jauh di lubuk hatinya, dia lebih takut pada Ye Chen. Senjata yang dia inginkan adalah pedang yang bersinar merah, tapi Ye Chen juga seorang pendekar pedang. Ketika 2 orang kuat bertemu, pasti ada pertempuran. Di kali ini, dia tidak bisa bersaing dengan Ye Chen. Ye Chen, aku tidak akan pergi, kamu pergi. Murong Qingcheng mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Ye Chen menilai wanita berbaju kuning, lalu di Murong Qingcheng, memahami sesuatu, dan berkata, oke. Sayap pedang memadat dari belakang, dan sosok Ye Chen melintas, seolah kilatan cahaya pedang melintas di kehampaan, dan tembakan terakhir datang lebih dulu, mengejar 5 orang di depan. Bagaimanapun, Lin Yuxuan adalah orang pertama yang memperjuangkannya. Dia mengulurkan tangannya dan ingin mengambil satu-satunya senjata panjang di antara 4 harta, alu setan penunduk. Menyerah. Alu iblis juga merupakan favorit saudara kembar. Kakak laki-laki Daxiong mengayunkan kapak raksasa, dan memukul Lin Yuxuan dengan kapak. Cahaya kapak itu berat. Benci. Sebagai upaya terakhir, Lin Yuxuan mengangkat tombak perunggunya untuk memblokir kapak, dan seluruh tubuhnya terhempas. Saudaraku, aku akan memberimu serangan, kamu pergi dan mendapatkannya. Darxiong berkata pada Darba, ini baik. Darba mengeluarkan geraman rendah, dan bergegas menuju alus setan penunduk. Maafkan aku, alu ajaib penakluk ini juga merupakan harta karun pilihan pertamaku. Jin Wansuang, yang telah berubah menjadi manusia logam perak, meninju Darba dengan tinjunya. Jika kamu sudah memikirkannya, tanyakan padaku. Darxiong berdiri di depannya, mengangkat kapaknya secara horizontal, dan menyegel kekuatan tinjunya. Hei, aku hanya butuh mangkuk emas ungu. Orang tua yang berubah-ubah itu tersenyum ringan, dan menetapkan targetnya pada mangkuk emas ungu di atas alu ajaib penakluk. Dengan kungfu ringan dan keterampilan fisiknya, dia bisa mendapatkannya dalam sekejap. Mimpi. Meskipun Lin Yuxuan lebih memperhatikan alus setan penunduk, itu tidak berarti dia bisa mengabaikan harta lainnya.
tombak perang perunggu menusuk puluhan kali berturut-turut, dan naga hijau meraung. Kapan? Perubahan hidup lelaki tua dan Lin Yuxuan membuat langkah sembrono, dan gelombang kejut keluar. Semua orang di lapangan mundur selangkah, dan 4 harta dan peta pendakian juga beterbangan, mengganggu ketertiban. Memanggil. Pada saat ini, kilatan cahaya pedang melintas ke arah peta pendakian dan pedang merah. Nak, berhenti. Daerba hampir mendapatkan alu ajaib penakluk, yang tahu bahwa gelombang kejut akan meledakkan alu ajaib penakluk yang akan dikirim terbang. Melihat Ye Chen hendak merebut pedang dan gambar naik ke langit, dia menyeringai dan mengayunkan kedua pisaunya memotong 2 lampu pedang. Ledakan bayangan. Begitu tubuhnya meledak di udara, Ye Chen berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar, cahaya pisau menyala dan mencekik sejumlah besar bayangan, dan tubuh Ye Chen hanya berjarak beberapa langkah dari gambar naik ke langit. 18 puluhan angin mengejar. Serangan Daerba gagal. Perubahan serangan orang tua itu datang satu demi satu, dan tongkat pendek hitam itu memenuhi tangannya dengan hantu yang tak terhitung jumlahnya, menutupi Ye Chen. Gemerincing. Ye Chen dan perubahan hidup bertarung puluhan kali, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Untuk sesaat, lantai 32 pagoda Suanyin berantakan ke 6 orang yang memperebutkan harta karun itu, tidak ada yang ingin satu sama lain mendapatkan harta karun itu, dan mereka saling serang, tarik kaki satu sama lain. Terkadang terlihat jelas bahwa api dan air tidak cocok di depan, tetapi di belakang, mereka bergandengan tangan untuk menyerang orang lain. Sifat manusia itu buruk. Bersandar di dinding pagoda Suanyin. Wanita berbaju kuning itu tersenyum dingin. Murong Qingcheng berkata kamu tidak bersaing untuk mendapatkan harta karena harta ini memiliki roh jahat, yang tidak sesuai dengan kekuatan iblismu. Hehe, apa yang saya kembangkan adalah kekuatan iblis, dan apa yang Anda kembangkan belum tentu esensi sejati. Jika tebakan saya benar, Anda harus menjadi garis keturunan manusia iblis yang sempurna dari klan manusia iblis. Apa yang Anda kembangkan adalah kekuatan sihir yang terkenal, yang bahkan lebih kuat untuk roh jahat sensitif. Saling satu sama lain. Murong Qingcheng tidak terkejut bahwa pihak lain mengetahui identitasnya, dia tidak berniat menyembunyikan apapun. Manusia dan iblis berasal dari iblis. Seksualitas mereka gelap. Bagaimana kamu bisa berjalan bersamanya? Energi pedang di tubuhnya tegak dan tak terkalahkan. Itu tidak sesuai dengan kekuatan sihirmu. Wanita berbaju kuning itu mengedipkan matanya, kata penasaran. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana klan iblis datang ke sini? Murong Qingcheng bertanya balik. Wanita berbaju kuning itu tersenyum bodoh. Klan manusia iblis secara alami adalah hasil perkawinan antara anggota ras iblis dan anggota ras manusia. Anggota ras iblis dapat bergabung dengan anggota ras manusia. Keduanya berbicara di sini, sementara pemuda acuh tak acuh itu duduk bersila di sudut lantai 32. Bermeditasi dan sembuhkan, keadaan pikiran yang tidak tergerak. Sangat jarang, jika itu adalah orang biasa, saya khawatir saya akan tergoda untuk pindah oleh 4 harta karun kelas atas palsu, bahkan jika saya tahu saya tidak bisa mendapatkannya. Kekuatannya sangat kuat. Ketika dia datang, tidak ada yang benar-benar mengharapkannya. Wanita berbaju kuning itu memandangi semua orang di lapangan, dan segera, Ye Chen menarik perhatiannya. Dari segi kekuatan, Ye Chen memang tidak lebih lemah dari siapapun. Anda tahu, di antara kerumunan, kultivasi Ye Chen adalah yang terendah, hanya puncak dari alam Linghai yang terlambat. Kekuatannya belum terbuka, Murong Qingcheng berkata dengan ringan. Oh, wanita berbaju kuning itu menatap Murong Qingcheng. Kakak Ye, kekuatanmu tidak buruk, tapi kamu sedikit lebih buruk dariku. 4 harta saling tumpang tindih dari waktu ke waktu, membuat huru-hara menjadi pertempuran sengit. Di antara mereka, Jin Wansuang dan Ye Chen, yang paling dekat satu sama lain, bertarung. Jin Wansuang adalah yang terbaik di tim, kecuali wanita di kuning yang samar-samar melampaui semua orang selain itu, hampir tidak ada yang lebih kuat darinya, dia penuh dengan pancaran perak cerah, seperti pria logam perak yang bergegas menuju Ye Chen. Hei, mari kita tangani yang memiliki kultivasi terlemah dulu. Mata Lin Yuxuan berputar, dan dia juga menetapkan targetnya pada Ye Chen. Apakah itu publik atau pribadi, dia merasa bahwa Ye Chen harus dikeluarkan terlebih dahulu. Yu Gong, basis kultivasi Ye Chen adalah yang terlemah, meskipun kekuatannya tidak lemah, tetapi energi sejati yang melindungi tubuh selalu jauh lebih lemah daripada keuntungan yang mereka miliki. Yu Zi, hubungan antara Ye Chen dan Murong Qingcheng membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, inilah psikologi kecemburuan yang dimiliki pria sejak lahir. Oleh karena itu, mencegah Ye Chen mendapatkan harta apapun akan membuatnya merasa lebih baik. Tombak perang perunggu diangkat,
dan Lin Yuxuan juga menyerang Ye Chen. Kalau begitu mari kita dua saudara bergabung dalam kesenangan. Saudara kembar itu terlihat ceroboh, tetapi mereka sebenarnya sangat cerdas, 6 orang bersaing untuk mendapatkan harta karun itu, dan 1 orang disingkirkan, hanya tersisa 5 orang, yang sangat mengurangi kesulitannya. Orang tua yang berubah-ubah tidak berani mengambil harta karun saat ini, dia takut menimbulkan kemarahan publik, dan semua orang akan berbalik melawannya. Jika dia melawan semua orang dengan kekuatannya sendiri, dia akan terluka parah. Melihat orang lain berurusan dengan Ye Chen, dia secara alami sangat bahagia, pendek hitam tongkat itu dengan mulus mengilhami bayangan tongkat, menyerang Ye Chen. Tiba-tiba, 5 orang bersama-sama menyerang Ye Chen. Tak tahu malu, Murong Qingcheng sangat marah. Sepertinya kita harus menggunakan jurus itu. Ye Chen tidak berdaya, dia tidak menyangka jurus ini akan dipaksa keluar oleh rakyatnya sendiri. Dengan 1 musuh 5, gerakan apapun yang digunakan Ye Chen sebelumnya tidak akan berhasil, hanya pecahan bunga cermin yang dibuat sesuai dengan makna ruang yang mendalam akan berguna. Bunga cermin pecah, terkondensasi menjadi cermin, jangkauan serangan dapat menjadi besar atau kecil bisa jauh atau dekat, itu adalah trik tanpa kelemahan. Meskipun bunga cermin pecah baru berusia 7 atau 8 menit dan belum sepenuhnya menguasainya, itu seharusnya cukup untuk berurusan dengan 5 orang kuat dengan level yang sama dengannya. Memegang pedang kesengsaraan guntur dengan kedua tangan, Ye Chen langsung memasuki keadaan tanpa gelombang di sumur kuno, tatapannya jauh dan tak terbatas, seolah-olah seluruh kekosongan berada di bawah kuncinya, dan pedang kesengsaraan guntur di tangannya berputar tiba-tiba, dan tiba-tiba menghilang dari pandangan semua orang. Mungkin sesaat, mungkin lama sekali, Ye Chen mengayunkan pedangnya perlahan dan cepat, dan kekosongan Nuoda bergetar. Tidak baik, kelima orang berteriak dalam hati mereka pada saat yang sama. Arti ruang terlalu luas dan mendalam, dan itu memiliki hubungan misterius dengan arti waktu. Sebelum Ye Chen mengayunkan pedangnya, mereka merasa waktu itu sangat melambat, sehingga serangan yang mereka kirim lambat saat mereka mendekati Ye Chen. Ketika Ye Chen mengayunkan pedangnya dengan berani, waktu dalam persepsi mereka hampir membeku, kecuali untuk berpikir, bahkan gerakan mereka sendiri melambat, tangan dan kaki mereka diikat, hati mereka panik, dan semangat juang mereka turun ke titik beku. Berbeda dari perasaan kelima orang itu, wanita berbaju kuning, Murong Qingcheng, dan pemuda acuh tak acuh yang membuka matanya dengan jelas melihat bahwa pedang Ye Chen mendekati ekstrim. Jelas bahwa kelima orang itu menyerang lebih dulu, tapi ternyata Ye Chen yang menyerang nanti. Ayo duluan, serang 5 orang. Posisi berbeda, perasaan berbeda, inilah perubahan yang dibawa oleh makna ruang yang mendalam. Diam-diam, kekosongan tempat kelima orang itu berada terdistorsi secara tidak teratur. Kelima orang itu sepertinya berada di cermin yang sama, ekspresi mereka terus berubah, dan cermin ini selalu ada kemungkinan pecah. Mereka berlima secara alami tidak dapat dihindari. Apakah kamu ingin membunuh mereka? Ye Chen sedikit ragu. Tiba-tiba, ledakan. Di cermin, posisi Jin Wansuang meledak, dan kaca ilusi terpancar kemana-mana. Jin Wansuang, yang diselimuti cahaya perak, memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar, wajahnya pucat. Diikuti oleh perubahan hidup lelaki tua dan saudara kembar melarikan diri dari masalah pada saat yang sama, masing-masing tampak pucat dan ketakutan. Lin Yuxuan ada di urutan paling bawah, tidak peduli dalam hal kultivasi energi sejati, kekuatan fisik, atau pengalaman, dia tidak sebaik 4 yang pertama. Dia bisa keluar seluruhnya karena cacat pada cermin beku. Meski begitu, dia terluka parah, dan 7 lubangnya berdarah. Lusinan tempat di tubuhnya dipotong oleh kaca ilusi. Darah menodai pakaiannya. Menyerang 5 orang sekaligus agak enggan. Ye Chen tidak terkejut. Penghancuran bunga cermin menyerang salah satu dari mereka memiliki efek pengetahuan, tetapi menyerang 5 orang pada saat yang sama agak enggan. Lagi pula, kelima orang ini bukan orang biasa, tetapi 5 pembangkit tenaga listrik yang setingkat dengannya. Bunga cermin dari misteri luar angkasa terlalu aneh dan menakutkan. Tidak ada kemungkinan hampir membunuh mereka. Bagaimana mungkin? Bagaimana rahasia spasialnya mencapai keadaan yang begitu menakutkan? Jin Wansuang menatap Ye Chen dengan rasa takut yang masih ada. Tidak apa-apa jika rahasia luar angkasa begitu bagus, gerakan pedang yang dibuat berdasarkan rahasia luar angkasa ini terlalu menakutkan. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, tidak ada kelemahan. Bagaimana ini bisa dibuat oleh seorang pemuda? Dibandingkan dengan Jin Wansuang, perubahan orang tua itu bahkan lebih mengejutkan dengan kreativitas Ye Chen. Menciptakan seni bela diri yang mendalam adalah bakat yang sama pentingnya dengan memahami makna yang mendalam. Makna mendalam ruang yang sama dan alam yang sama, ruang mendalam yang diciptakan seni bela diri mungkin tidak kekuatan sama. Ini adalah pentingnya kreativitas,
meskipun kekuatan bukanlah segalanya, dan beberapa seni bela diri esoteris tidak fokus pada kekuatan, tetapi tidak peduli apa, cermin Ye Chen hancur, yang membuat perubahan hidup ngeri. Saudara kembar yang selalu tak kenal takut juga sangat terkejut. Daerba berkata dia benar-benar melukai kedua saudara kita, apakah dia raja setengah langkah terkuat? Bahkan jika tidak, itu hampir sama, dengan beberapa perbedaan. Darxiong berpikir lebih dari Darba dalam hal langkah ini saja, bahkan raja setengah langkah terkuat pun akan menghindari keunggulan untuk sementara, tetapi dalam hal lain, Ye Chen lebih lemah dari raja setengah langkah terkuat cukup sedikit. Mengapa? Lin Yuxuan benar-benar bingung. Dia tidak mengerti mengapa Ye Chen, yang beberapa tahun lebih muda darinya, bisa memahami misteri ruang dan menciptakan gerakan pedang yang begitu kuat. Mendapatkan kepercayaan diri untuk bertarung dengannya. Memadatkan kekosongan menjadi cermin adalah cara yang baik. Wanita berbaju kuning itu menghela nafas. Keterkejutan di wajah pemuda yang acuh tak acuh itu menghilang, dan dia memasuki kondisi penyembuhan lagi, tapi kali ini, butuh waktu lama baginya untuk tenang. Rahasia luar angkasa memiliki kekuatan 3 kali lipat dari rahasia biasa. Saat mendorongnya, mereka membutuhkan energi nyata 9 kali lipat. Tampaknya Anda harus menjadi raja setengah langkah secepat mungkin. Hanya dengan cara ini Anda dapat memiliki energi nyata yang cukup untuk disia-siakan, jika tidak kamu akan menghadapi musuh yang kuat. Bunga cermin tidak dapat digunakan berkali-kali. Dengan sedikit napas, sosok Ye Chen melintas, dan dia bergegas ke peta pendakian dan pedang merah, dia pasti akan mendapatkan dua hal ini. Melihat ini, mereka berlima mengertakkan gigi dengan keras. Tentu saja mereka tidak bisa bersaing dengan Ye Chen, tetapi jika Ye Chen ingin merebut semua harta, mereka harus bertarung. Lagi pula, ini adalah harta kelas atas palsu. Saya tidak tahu kapan saya bisa melihatnya. Mereka berlima menatap lurus ke arah Ye Chen dengan ekspresi rumit. Desir. Gambar memanjat tinggi dan melihat ke kejauhan diambil oleh Ye Chen dan dilemparkan ke dalam cincin penyimpanan roh. Segera, Ye Chen meraih pedang merah di tangannya dan melihat pedang itu. Ada dua tegak dan menakjubkan karakter Cina kuno, menghancurkan kejahatan. Pedang yang bagus. Ye Chen bisa merasakan bahwa energi pedang dari Foxy Sword tegak, dan itu sangat cocok dengan kendo-nya, tanpa penolakan apapun. Dengan dua harta di tangan, Ye Chen melihat harta lainnya. Alu itu panjangnya lebih dari 2 meter, dan ditutupi dengan cahaya keemasan, mekar dengan lingkaran emas. Jika Anda memegangnya di tangan, Anda tidak perlu takut akan hal-hal jahat apapun tidak jauh dari Demon Subduing Alu, mangkuk emas ungu sebesar mangkuk laut, dan seluruh tubuhnya seperti menempa dari emas ungu, tetapi Ye Chen tahu betul bahwa itu tidak mungkin untuk memalsukan harta kelas atas palsu dengan emas ungu biasa. Harta terakhir adalah penguasa giok berwarna putih bersih, panjang 2 kaki dan panjang 5 kaki, dan binatang aneh yang menguntungkan diuraikan di permukaannya. Binatang aneh itu menginjak awan dan memiliki mata yang damai. Melihat Ye Chen melihat harta lainnya, Jin Wansuang dan 5 lainnya menjadi gugup. Mereka tidak ingin melawan Ye Chen, tetapi mereka juga tidak akan menyerahkan harta itu. Oleh karena itu, mereka sangat khawatir dengan pilihan Ye Chen, apakah menyerahkan harta atau tidak perangkat. Atau menagih semuanya. Jangan khawatir, aku tidak serakah seperti yang kamu pikirkan. Ye Chen tidak pergi untuk merebut 3 harta terakhir. Pertama, dia sudah mendapatkan Ascending View dan Evil Breaking Sword. Kedua, kelima orang ini tidak mudah untuk dipusingkan. Mereka mendorong mereka dengan tergesa-gesa, dan mereka mungkin melawannya sampai mati. Yah, meskipun dia tidak membunuh 5 orang, dia dapat menjamin bahwa dia tidak akan mati. Ketiga, bahkan jika dia memiliki kekuatan absolut, dia masih akan membuat orang lain ngiler. Pokoknya, baginya, mendapatkan ketiga harta itu juga terlalu boros untuk menyimpannya di tangan Anda jika Anda ingin menukarnya. Memegang pedang pemecah kejahatan, Ye Chen terbang ke sisi Murong Qingcheng. Panggilan. Kelima Jin Wansuang menghela nafas pada saat yang sama, dan saraf tegang mereka rileks. Mereka melirik Ye Chen dengan sedikit rasa terima kasih. Itu juga bisa dipercayakan ke pelelangan dan dilelang, atau Anda bisa pergi ke tempat tinggi pertukaran tingkat untuk memperdagangkan apa yang Anda inginkan. Kakak Ye, aku, Jin Wansuang, memberitahumu aku minta maaf, dan terima kasih banyak. Jin Wansuang menangkupkan tinjunya dan berkata. Begitu juga orang tua. Perubahan hidup lelaki tua itu tersenyum kecut. Ye Chen sedikit mengangguk, tetapi tidak berbicara. Di dunia ini, kekuatan adalah hal yang paling penting. Adapun berapa banyak orang yang berpikir, tidak masalah. Setelah menyingkirkan musuh kuat Ye Chen, kelimanya memulai babak baru kompetisi. Pada akhirnya, Jin Wansuang yang lebih unggul,
mendapatkan alu ajaib penakluk, dan mundur sepenuhnya. Setelah itu, lelaki tua yang berubah-ubah itu mendapatkan mangkuk emas ungu, dan juga mundur dari medan perang. Lin Yuxuan sendirian, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari saudara kembar? Penguasa batu giok direnggut oleh saudara kembar, meninggalkannya tanpa apa-apa. Mendengus. Lin Yuxuan tanpa ekspresi, dan bukannya melihat ke kerumunan, dia melihat ke tangga dari lantai 32 ke lantai 33. Mungkin ada lebih banyak harta di dalamnya. Tidak ada jejak jiwa yang tersisa di dalam pedang pemecah jahat. Ye Chen dengan mudah mencetak jejak jiwanya sendiri, dan kemudian menuangkan esensi aslinya ke dalamnya, secara bertahap menjadi akrab dengan beberapa fungsi pedang pemecah jahat. Pedang pemecah kejahatan memanjang beberapa kaki dari cahaya pedang pemecah kejahatan, yang mengeluarkan suara cici. Murong Qingcheng menyipitkan matanya, dan mau tidak mau mundur 2 langkah, cahaya pedang pemecah kejahatan membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Kekuatan pemecah kejahatan dari pedang ini terlalu kuat. Saya khawatir itu adalah mahkota dari 4 harta, jadi tidak heran Anda merasa tidak nyaman. Ye Chen memasukkan pedang pemecah kejahatan ke dalam sarungnya, dan menekan cahaya dari pedang. Pedang pada dasarnya adalah yang paling agresif, alu penakluk setan adalah untuk penaklukan setan dan penakluk setan. Mangkuk emas ungu seharusnya menekan dan mengumpulkan, dan penggaris batu giok umumnya digunakan untuk perlindungan tubuh, dan kekuatan serangannya tidak sekuat itu, seperti pedang pemecah kejahatan dan penaklukan alu iblis. Yah, aku tidak tahu siapa yang tertinggal. Jalan Murong Qingcheng. Ye Chen melihat tangga di lantai 33 dan berkata, lebih baik tidak seperti yang kubayangkan. Tidak hanya pedang pemecah jahat tidak dicetak dengan cetakan jiwa, tetapi alu setan penunduk, mangkuk emas ungu, dan penguasa giok tidak dicetak dengan cetakan jiwa. Raja setengah langkah terkuat bisa bertarung untuk itu. Sekarang kamu telah mendapatkan harta karun itu, saatnya untuk pergi ke lantai 33. Saat ini, kata wanita berbaju kuning. Ada 4 harta kelas atas palsu di lantai 32. Saya harus pergi ke lantai 33. Saudara kembar itu sangat tidak puas. Meskipun penggaris giok itu bagus, itu tidak memenuhi estetika saudara mereka. Jika mereka bisa dapatkan 1 atau 2 lagi harta karun kelas atas semu yang mendominasi bahkan lebih baik. Ayo pergi. Jin Wan memegang alu ajaib penakluk di kedua tangannya, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Menghembuskan nafas busuk, pemuda acuh tak acuh itu berdiri, lukanya telah pulih hingga lebih dari 80%, dan dia tidak akan berdiam diri di pertarungan berikutnya. Mengikuti tangga, ke-9 orang itu berjalan ke lantai 33. Lin Yuxuan berjalan di depan. Ketika bunga cermin Ye Chen hancur, dia menderita luka yang paling serius, namun tidak seperti pemuda yang acuh tak acuh, luka yang dideritanya tidak menembus tubuhnya, jadi dia menelan pil yang berharga. Sudah hampir pulih. Lagi pula, sebagai raja setengah langkah, dia masih bisa mengumpulkan beberapa pil yang bisa menyembuhkan lukanya dalam waktu singkat. Namun, karena ini, raja setengah langkah memiliki permintaan yang lebih tinggi untuk tinggi batu roh kelas dan harta, karena konsumsinya terlalu besar. Ye Chen dilengkapi dengan pedang poksi di pinggangnya, dan Murong Qingcheng mengikuti di belakang. 33 lantai, saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Ye Chen selalu merasa bahwa 4 harta karun jahat yang sangat indah dan peta pendakian tidak ditempatkan secara acak di lantai 32, tetapi memiliki fungsi lain, begitu suram hingga saat ini, belum ada yang menemui bahaya, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dapat meletus di lantai 33 yang tidak diketahui. Inilah alasan mengapa Ye Chen menyerahkan 3 harta pemecah kejahatan lainnya. Lagi pula, dia tidak bisa mengendalikan 4 harta pemecah kejahatan sendirian. Darah manusia dan setan, satu adalah monster yang tidak diketahui, jadi tentu saja tidak bisa menyentuh harta jahat. Di ujung tangga, semua orang berhenti. Di depan mereka berdiri sebuah gerbang batu, permukaan gerbang batu itu diukir dengan garis-garis yang rumit, garis-garis ini berbeda warna dan terbagi menjadi 5 jenis total, yaitu emas, biru, hijau, merah, dan kuning. Garis-garis dari 5 warna terjalin dalam bersama. Mereka akhirnya bertemu di tengah gerbang batu, di mana ada alur, dengan pita 5 warna berkedip samar, menghubungkan garis 5 warna. Ini adalah formasi 5 elemen, dan membutuhkan energi dari 5 elemen untuk membukanya. Jin Wansuang berkata bahwa dia telah melakukan penelitian tentang formasi tersebut. Kami memiliki 9 orang di sini. Orang yang mengembangkan atribut 5 elemen dari energi sejati. Hanya ada 3, dan energi dari 5 elemen tidak dapat dikumpulkan. Perubahan hidup lelaki tua itu mengerutkan kening. Jin Wansuang sedang mengolah esensi logam. Esensi sejati Lin Yuxuan adalah kayu, dan wanita berbaju kuning adalah atribut air,
jadi esensi sejati api dan bumi yang tersisa tidak semuanya bersamaan. Ye Chen berkata itu harus diganti dengan yang lain, seperti kristal energi. Jin Wansuang mengangguk, benar, kamu tidak perlu atribut 5 elemen Zenyuan, dan kristal energi 5 elemen juga baik-baik saja. Dengan mengatakan itu, Jin Wansuang maju selangkah dan berkata, saya akan menuangkan esensi primordial metalik terlebih dahulu, dan melihat berapa banyak yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Dengan tangan kanannya bertumpu pada bagian dalam alur, Jin Wansuang mengedarkan energi aslinya dan perlahan memasukkannya. Dengan Jin Wansuang memasukkan elemen nyata metalik, garis emas di permukaan gerbang batu tiba-tiba menyala sebentar, lalu perlahan memanjang. Sejenak upaya berlalu, Jin Wansuang berkata tidak mungkin. Formasi 5 elemen ini membutuhkan terlalu banyak energi, bahkan jika saya kehabisan energi sejati, tidak ada cara untuk memenuhi persyaratan. Setiap orang menemukan bahwa garis emas di gerbang batu hanya menyala kurang dari 1/10, kurang dari 9/10. Tampaknya kristal energi harus digunakan. Arai 5 elemen membutuhkan terlalu banyak energi. Bahkan jika ada 5 orang di sini yang mengembangkan atribut 5 elemen dari energi sejati, mereka tidak dapat memuaskan mereka. Sangat tidak mungkin, dan yang lain juga tidak dapat melakukannya. Dengan cara ini, setiap orang mengumpulkan 900 kristal energi tipe emas, dan 1000 kristal energi dari 4 kristal energi kayu, air, api, dan tanah. Jika ada kelebihan, kami akan mengembalikannya kepada semua orang, dan jika ada kurang, kami akan menggantinya. Kristal energi sangat berharga. Satu kristal energi bermutu tinggi setara dengan 1000 batu roh bermutu tinggi. Jelas tidak adil bagi 1 atau 2 orang untuk menyediakannya. Mengumpulkan kristal energi, Jin Wansuang melemparkannya. Dapat ditemukan bahwa alur di tengah gerbang batu dapat secara aktif menyerap energi 5 elemen dari kristal energi, dan garis 5 warna pada gerbang batu secara bertahap menyala, menyebar ke segala arah dengan alur sebagai pusat, perlahan dan mantap. Tidak cukup, kristal energi dari masing-masing departemen, tambahkan masing-masing 100 yuan lagi. Garis 5 warna di gerbang batu hampir tidak cerah, Jin Wansuang menoleh dan berkata. Memberi. Setiap orang membuat 500 kristal energi lagi, masing-masing 100 yuan. Setelah menerima kristal energi, Jin Wansuang melemparkan semuanya. Bersenandung. Semua garis 5 warna di gerbang batu menyala, dan seluruh gerbang batu memancarkan cahaya 5 warna, cahaya itu saling terkait, membentuk hantu kompleks dari formasi 5 elemen dalam kehampaan. Ledakan. Pintu batu terbuka sebagai tanggapan. Formasi 5 elemen ini benar-benar pecinta kuliner. Ini menghabiskan 5.400 kristal energi. Da Erba melengkungkan bibirnya. 5.400 kristal energi setara dengan 5,4 juta batu roh bermutu tinggi. Raja kerajaan hidup dan mati biasa, aku khawatir mereka tidak akan bisa menyerang untuk sementara waktu. Menurut energi yang dilahap oleh formasi 5 elemen, Ye Chen memikirkan hal lain. Dengan perlindungan formasi 5 elemen, apalagi raja setengah langkah, bahkan raja hidup dan mati biasa tidak dapat menembusnya, waktu singkat adapun apakah itu bisa merobek kekosongan, langsung masuk, dia tidak tahu. Panggilan. Gerbang batu terbuka penuh, dan angin kencang tiba-tiba menyapu. Meskipun ke-9 orang itu menopang esensi pelindung tubuh mereka, mereka juga tertiup mundur beberapa langkah oleh angin. Darah di tubuh mereka sepertinya membeku. Pencegah kejiwa. Ke-9 orang itu tidak tahu bahwa pada saat mereka membuka gerbang batu, seberkas cahaya 5 warna melesat lurus ke atas dari ujung pagoda Suanyin, lalu lurus ke depan, mencabik-cabik Jingyantian dan Taijitian, dan saya tidak tahu di mana itu akhirnya akan menerobos. Dalam radius puluhan ribu mil, semua orang dapat melihat pancaran cahaya 5 warna yang terhubung ke dasar laut dan terhubung ke langit puluhan ribu mil jauhnya. Kebanyakan orang juga dapat merasakan Pulau Sifang dalam jarak puluhan jutaan mil fluktuasi. Tetapi karena jaraknya terlalu jauh, tidak ada cara untuk mengetahui dari mana fluktuasi itu berasal. 5 elemen energi. Jauh dari Pulau Sifang, udara hitam menonjol, dan Raja Iblis dari klan manusia Iblis muncul. Dia menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan fluktuasi energi dari 5 elemen dari tempat yang jauh. Ini adalah fluktuasi kekuatan setelah segelnya rusak. Pasti ada harta yang tiada taranya lahir. Pria tua berbaju hitam itu ragu-ragu sejenak, lalu segera memutuskan untuk menghentikan sementara pencarian darah manusia iblis yang sempurna. Udara hitam kecewa, dan lelaki tua berbaju hitam menghilang di tempatnya. Ke-9 orang itu tidak tahu bahwa gerakan yang dihasilkan oleh penguraian formasi 5 elemen mereka telah menarik Raja Iblis manusia. Pada saat ini, mereka telah memasuki lantai 33.
Saat semua orang masuk ke lantai 33, semua lampu yang selalu menyala langsung menyala. Pada saat yang sama, mata semua orang tertuju pada 5 peti mati di tengah lantai 33. Di antara 5 peti mati, yang di tengah adalah yang terbesar, dikelilingi oleh 4 peti mati yang lebih kecil di keempat sudutnya. Peti mati itu terbuat dari sejenis kayu, dan yin qi yang dipancarkan sangat kuat. Dari jarak jauh orang bisa merasakan yin qi ingin menyerang tubuh dan membekukan darah. Ada harta karun di setiap peti mati. Mata saudara kembar menyala. Harta karun di lantai 32 semuanya adalah harta palsu berkualitas tinggi, jadi bagaimana dengan lantai 33, belum lagi yang lainnya, harta karun di peti mati di tengah mungkin adalah yang berkualitas tinggi, harta karun. Harta karun pamungkas. Kecuali beberapa orang di Ye Chen, mata yang lain menjadi berapi-api, dan mereka ingin segera bergegas dan mengambil harta di tangan mereka. Lin Yuxuan adalah yang pertama bertindak. Di antara 6 orang yang bersaing memperebutkan harta karun di lantai 32, dia adalah satu-satunya yang tidak mendapatkan harta karun. Keberadaan yang paling mempesona di tim, tetapi di tim ini, dia menemukan bahwa dia berada di bawah, semua orang di dalamnya tidak lebih lemah darinya, dan ada beberapa yang jelas lebih kuat darinya, yang membuatnya, yang selalu bangga, tidak dapat menerimanya. Suara mendesing. Esensi pelindung bersinar, dan Lin Yuxuan bergegas ke peti mati yang paling dekat dengannya. Jangan impulsif. Jin Wansuang dan orang tua yang berubah-ubah mengingatkan Lin Yuxuan pada saat yang sama. Lin Yuxuan mencibir, dan kecepatannya tidak melambat. Itu di sini. Dengan kedipan, Lin Yuxuan muncul di sebelah peti mati di luar, dan mengulurkan tangan untuk mengambil harta karun di atasnya. Ini adalah tombak perang, salah satu senjata yang paling dia inginkan. Dingin sekali. Meraih tombak, Lin Yuxuan tiba-tiba gemetar. Tombak itu tampaknya terbuat dari es yang dalam selama ribuan tahun. Udara yang sangat dingin mengalir di telapak tangannya dan meluas ke lengannya. Seluruh lengan kanan ditutupi oleh lapisan es biru tipis menutupinya, dan itu sangat dingin menusuk tulang. Ledakan. Tidak terduga. Tutup peti mati di depan Lin Yuxuan terbang. Tampaknya seseorang telah meniup tutup peti mati itu. Segera, sesosok duduk. Itu adalah seorang pria parubaya dengan kulit yang sangat pucat. Matanya terbuka, tanpa pupil, bagian putih matanya saja. Tidak baik. Lin Yuxuan tahu bahwa masalahnya serius, dan buru-buru ingin mundur, tetapi kecepatan reaksinya lebih lambat tanpa alasan karena yin qi menyusup ke dalam tubuhnya. Bentak. Pria parubaya itu meraih lengan kanan Lin Yuxuan dan menariknya dengan keras. Apa? Lin Yuxuan berteriak, seluruh lengan kanannya dicabut oleh pihak lain, tidak ada darah yang mengalir keluar, darah dibekukan oleh yin qi. Setelah merobek lengan kanan Lin Yuxuan, tombak perang jatuh ke tangan pria parubaya itu, dia melompat keluar, dan tombak perang menebas di udara, memotong kepala Lin Yuxuan. Kebangkitan orang mati. Ye Chen menyipitkan matanya, dan memegang gagang pedang pemecah kejahatan di tangannya. Pria parubaya itu menyeringai, dan hisapan tak terbatas keluar dari tubuhnya. Darah hangat di tubuh Lin Yuxuan menyembur keluar dari leher yang patah, dan disedot oleh pria parubaya itu. Saat darah mengalir ke tubuhnya, semua orang jelas terlihat bahwa wajah pria parubaya itu sedikit lebih cerah, setidaknya bukan kulit pucat seperti boneka sebelumnya, dan menjadi lebih elastis. Bum bum bum. Pria parubaya itu berdiri kokoh di tanah, dan dengan lambaian tangannya, kecuali peti mati di tengah, tutup peti mati dari 3 peti mati lainnya semuanya terangkat, dan harta karun di tutup peti jatuh ke dalam peti mati saat berikutnya. Sebuah adegan yang menakjubkan terjadi, sesosok duduk di masing-masing dari 3 peti mati. Mereka adalah pria tua yang jahat, wanita gemuk, dan pria muda kurus. Memegang harta masing-masing, ketiganya melompat keluar dari peti mati dan berdiri berdampingan dengan pria parubaya. Yin qi tak terbatas meletus dari mereka, membekukan segalanya. Bagaimana ini mungkin? Orang yang telah mati setidaknya selama puluhan ribu tahun masih dapat dibangkitkan. Ini bertentangan dengan Dao, dan surga tidak mengizinkannya. Gumam perubahan hidup orang tua. Jin Wansuang berkata menurut catatan, Istana Zensui dihancurkan 15.000 tahun yang lalu, artinya, orang-orang ini meninggal hampir 15.000 tahun yang lalu. 15.000 tahun, bahkan tulang raja alam hidup dan mati seharusnya berubah menjadi fosil. Keempat orang ini tidak terlihat seperti raja alam hidup dan mati. Ye Chen memandang keempat setengah baya laki-laki dengan mata jiwanya, dia menemukan bahwa pihak lain tidak memiliki esensi sejati atau energi lain, tetapi beberapa yin qi yang membekukan segalanya kesadaran, Mahadewa tahu. Wanita berbaju kuning menganalisis mereka harus disegel dalam peti mati dengan metode rahasia jahat. Meskipun mereka mati, vitalitas dalam tubuh mereka abadi.
Setelah puluhan ribu tahun budidaya, mereka telah bergabung dengan Yin Qi dan menjadi yang lain jenis kehidupan. Bukan orang, bukan mayat, tapi kehidupan lain. Semua orang mengerutkan kening, yang di luar imajinasi mereka. Berpura-pura menjadi hantu, dan lihat aku, Daerba, hancurkan mereka. Daerba maju selangkah, menyilangkan kedua pisaunya, dan memotong cahaya pisau silang, terbang menuju pria parubaya yang bertanggung jawab. Engah. Saya tidak tahu apakah itu karena pria parubaya bereaksi terlalu lambat, tetapi karena kecepatan serangan Daerba terlalu cepat, cahaya pisau salib secara akurat mengenai dada lawan, merobek luka salib, luka itu penuh dengan kabur yin, dan tidak ada darah yang terlihat terciprat. Sembuh. Perubahan hidup lelaki tua itu bergumam. Semua orang melihat luka pria parubaya itu, di sana, energi yin yang kabur berubah menjadi daging dan darah asli, dan lukanya sembuh, dari luar, tidak ada bekasnya. Pria parubaya itu menundukkan kepalanya dan melihat ke dadanya. Sepertinya cahaya pisau silang Daerba telah membangunkan kesadarannya. Segera, dia mengangkat kepalanya ke langit dan melolong panjang, yang seperti hantu menangis dan serigala melolong. Sama seperti hantu malam yang mengancam hidupnya, lapisan es terbentuk di lampu yang selalu menyala di lantai 33. Lampu berkedip-kedip, tetapi tidak padam sama sekali. Gelombang suara tak terlihat menyebar ke arah Ye Chen dan yang lainnya. Kecuali Ye Chen, Murong Qingcheng dan wanita berbaju kuning, semua orang mendengus teredam. Jiwa itu terkejut. Mereka tidak memiliki 5 kali kekuatan jiwa Ye Chen dari orang biasa, jiwa pedang penghancur dan jiwa pedang abadi, dan darah manusia iblis Murong Qingcheng yang sempurna. Tanpa jiwa iblisnya, tanpa kedalaman yang tak terduga dari wanita berbaju kuning, mengandalkan selaput jiwa yang baru saja dimiliki raja setengah langkah. Sulit untuk sepenuhnya membatalkan gelombang suara yang mengancam jiwa. Tanpa suara, pria parubaya itu menghilang di tempatnya, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di depan Daerba, memegang tombak di tangannya, dan menusuk kepalanya dengan tombak. Pergi. Daerba tidak menyangka kecepatan pria parubaya itu begitu cepat, dan dia lengah sesaat, keliaran orang barbar itu membuatnya melupakan hidup dan mati. Kedua pisau itu bersilangan, dan mereka menebas leher pria parubaya itu dengan sembrono, begitu mereka muncul, keduanya mulai bertarung sampai mati. Tombak pria parubaya itu menembus esensi pelindung Daerba, meninggalkan lubang darah kecil di dahi lawan. Bekuan darah. Dan pisau ganda Daerba hampir memotong kepala pria parubaya itu, dan bekas pisau bersilang hampir menembus dada lawan. Adik laki-laki. Daxiong meraung, memegang kapak di satu tangan. Memegang penggaris batu giok di satu tangan, dia memotongnya di tubuh pria parubaya itu. Kapak raksasa itu hanya membuat celah di tubuh pria parubaya itu. Dan penguasa batu giok, seperti matahari musim semi yang mencairkan salju, melelehkan sebagian energi yin pihak lain. Pria parubaya itu terkejut, dan buru-buru mundur, Daxiong mengejarnya, mengayunkan kapak raksasa dan penggaris giok secara bergantian, menyelimuti pria parubaya itu. Desir, tubuh pria parubaya itu tiba-tiba runtuh, berubah menjadi awan kabur yin qi, dan kembali ke tempat semula, berdiri bersama 3 lainnya, luka di tubuhnya telah sembuh total. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat menemukan bahwa Yin Qi sedikit melemah. Penguasa batu giok dapat memotong Yin Qi-nya. Ye Chen sampai pada suatu kesimpulan dan memandang Murong Qingcheng. Adik laki-laki. Dalxiong menyerah mengejar pria parubaya itu, kembali ke Dalba, dan mengguncang tubuhnya. Pupil Daerba melebar, matanya kusam, dan ada lubang darah seukuran kuku di tulang depannya, dan yin-nya menggelegak. Mati. Orang tua yang berubah-ubah itu menggelengkan kepalanya dengan menyesal, momen barusan berlalu terlalu cepat, dan mereka tidak punya waktu untuk membantu. Pergi ke neraka. Daxiong mengutuk dengan keras, lalu menangis lagi. Saya pikir tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Pria muda yang acuh tak acuh itu mengerutkan kening dan berkata. Wanita berbaju kuning mengangguk, jika energi yin tidak padam, tubuh mereka tidak akan padam. Selain itu, ada peti mati lain yang belum dibuka. Tubuh Daerba bisa dibilang tirani, namun ia tetap tidak bisa menghentikan tombak pria parubaya itu, yang menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan pria parubaya itu. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa tombak itu adalah atasan palsu harta kelas, dan selain pria parubaya 4 orang, sosok di peti mati di tengah, saya khawatir itu bahkan lebih mencengangkan, itu mungkin sisa-sisa Raja Suanyin. Saya khawatir saya tidak akan bisa keluar, kata Murong Qingcheng tiba-tiba. Kenapa kamu tidak bisa keluar? Semua orang berbalik. Di beberapa titik, lantai 33 awalnya adalah pintu masuk, tetapi disegel oleh 4 tutup peti mati.
Ledakan. Jin Wan memegang alu ajaib penakluk di kedua tangannya, dan meledakkannya dengan satu alu. Cahaya keemasan bersinar terang, dan tutup peti mati terus bergetar, dan Yin Qi sering terhapus oleh cahaya keemasan. Sial, perubahan hidup orang tua mengangkat mangkuk emas ungu, dan cahaya ungu keemasan keluar dari mangkuk emas ungu, menyinari Yin Qi di permukaan penutup peti mati. Di tengah suara kicau, Yin Qi sepertinya bertemu dengan musuh, dan mereka dimusnahkan satu demi satu, tidak peduli berapa banyak yang dihilangkan, jumlah Yin Qi yang sama akan keluar dari tutup peti mati, seolah-olah tutup peti mati adalah sumber Yin Qi. Selama periode ini, Ye Chen mengeluarkan pedang pemecah kejahatan dan menebas Yin Qi. Pedang pemecah kejahatan memang yang paling agresif dari 4 harta pemecah kejahatan. Sejumlah besar Yin Qi terputus, dan itu hampir menabrak tutup peti mati tubuh utama, tapi bagaimanapun juga, tidak ada penerusnya. Melihat Ye Chen dan yang lainnya menyerang tutup peti mati, keempat pria parubaya itu bertindak bersama, berubah menjadi energi Yin yang kabur, dan menyapu ke arah kerumunan. Jika mereka tidak melawan, darah akan dibekukan oleh energi Yin, dan mereka akan dibunuh atau dipotong, jadi semua orang harus menyerang tutup peti mati, dan berbalik untuk melawannya. Menurut situasi sebelumnya, semua orang sudah tahu bahwa harta karun penghancur jahat adalah musuh untuk menahan kehidupan jahat semacam ini. 4 orang yang memiliki harta karun penghancur jahat dipisahkan dan masing-masing bertarung melawan satu. Adik laki-lakinya Daerba terbunuh. Darxiong sangat membenci pria parubaya itu sehingga dia menyingkirkan kapak raksasanya dan menyerangnya dengan panik dengan penggaris giok. Pria muda yang acuh tak acuh itu membantunya. Di sisi lain, Jin Wansuang berurusan dengan wanita kuat sendirian, sedangkan perubahan hidup dan wanita berbaju kuning berurusan dengan pria tua jahat, dan Murong Qingcheng secara alami bersama Ye Chen, berperang melawan pria muda kurus. Dark Devor. Murong Qingcheng membentuk segel dengan kedua tangan, dan bola cahaya gelap yang terus-menerus runtuh dan berputar terkondensasi di samping pemuda kurus itu, mencoba menelannya, tetapi energi Yin di pihak lain terlalu kuat, dan malah membeku bola cahaya gelap. Panggilan. Pemuda kurus itu berubah menjadi Yin Qi dan menyerang Murong Qingcheng. Memotong. Memegang pedang pemecah kejahatan di tangannya, Ye Chen melangkah maju dan menebas Yin Qi dengan pedangnya. Dengan suara kicau, banyak Yin Qi terputus, dan pemuda kurus itu muncul kembali, dan sekali lagi bertarung melawan Ye Chen, dan menangani Murong Qingcheng dengan sempurna. Pedang pemecah kejahatan dan harta di tangan pemuda kurus itu adalah harta kelas atas semu, yang satu mengandung kekuatan jahat, yang lain mengandung kekuatan jahat, keduanya tidak cocok, tetapi Ye Chen menemukan tanpa daya, tidak peduli berapa banyak Yin Qi dia memotong pemuda kurus, 30 di menara di lantai pertama, akan ada Yin Qi untuk memberi makan lawan, membuatnya tidak berguna. Biarkan aku melihat seberapa banyak Yin Qi memeliharamu. Ye Chen menyipitkan matanya, mengayunkan pedang pemecah kejahatan di tangannya secara ekstrim, dan segera melemparkan pedang Lingqi, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti lawan. Cici. Dalam hal keterampilan bertarung, bagaimana mungkin pemuda kurus itu sebaik Ye Chen? Tubuhnya tercabik-cabik oleh pedang Qi, dengan bekas pedang di sekujur tubuhnya, dan dia benar-benar dirugikan. Bulan yang memudar, mengayunkan ratusan pedang dalam satu nafas, Ye Chen mengangkat tangannya, dan pedang berbentuk bulan sabit terbang keluar, melewati pemuda kurus itu. Kekuatan pedang ini terlalu besar, pemuda kurus itu terbelah menjadi dua, Yin Qi-nya berkurang-kurang dari setengahnya, dan kekuatannya sangat melemah. Terlepas dari sisi Ye Chen, yang lain secara bertahap menang. Lagi pula, mereka memiliki senjata jahat di tangan mereka, dan mereka dilahirkan untuk menahan hal-hal jahat. Jika bukan untuk memelihara energi Yin, pihak lain akan dipukuli dengan sangat lemah. Rusak. Demon Subduing Alu di tangan Jin Wan sangat mendominasi, itu menghancurkan setengah dari tubuh wanita gemuk itu, dan sejumlah besar cahaya keemasan menyapu pemandangan itu. Menerima, orang tua yang berubah-ubah itu memegang mangkuk emas ungu, dan sinar cahaya emas ungu melesat keluar, mengenai pria tua jahat di sisi berlawanan yang penuh lubang, dan dari waktu ke waktu, Yin Qi diserap ke dalam mangkuk emas ungu dan dimurnikan, ke dalam ketiadaan. Dan penggaris giok Darxiong digunakan untuk perlindungan tubuh dalam pertempuran jarak dekat. Pria parubaya bukanlah tandingannya, dan penggaris giok memotong lapis demi lapis energi Yin. Saat energi Yin di menara semakin menipis, tutup salah satu dari 5 peti mati bergerak tanpa suara karena semua orang berkelahi, mereka tidak menyadarinya. Tutup peti mati bergerak dari tidak mencolok ke inci demi inci, dan jangkauannya semakin besar dan besar. Ketujuh orang itu bertempur di sini, tetapi di pintu masuk, si Xiaobao dan yang lainnya terhalang oleh penutup peti mati, dan mereka mencoba yang terbaik untuk mengguncang penutup peti mati satu persatu.
Benci. Si Xiaobao, yang telah berubah menjadi tubuh aslinya, meraung marah, dan menembakkan cahaya keemasan untuk menyerang tutup peti mati di tengah suara gemuruh. Keenam orang itu dikejutkan oleh kekuatan yang dikeluarkan dari tutup peti mati dan terbang mundur, kembali ke lantai 32. Di luar pagoda Suanyin, seorang lelaki tua berbaju hitam datang pada waktu yang tidak diketahui. Pria tua berbaju hitam itu melihat ke lantai 33 teratas, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi kecewa. Setelah beberapa saat, dia terkejut kembali. Aku tidak bisa merobek kekosongan dan memasukinya. Pria tua berbaju hitam itu menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Lupakan saja, semakin aneh menaranya, semakin berharga harta karunnya. Pria tua berbaju hitam itu tersenyum, berjalan ke lantai pertama menara Suanyin, dan perlahan-lahan tenggelam ke dalam kegelapan. Bunga cermin hancur. Di lantai 33 pagoda Suanyin, Ye Chen telah menghabiskan hanya 1/5 dari energi yin pemuda kurus itu, dan 1/5 ini tidak dapat diturunkan bagaimanapun caranya. Kecepatan di mana pihak lain memulihkan yin energi hanya lebih cepat dari kecepatan dia menghabiskan yin ki-nya sedikit lebih lambat, dan Ye Chen tidak bisa terus membunuh lawan. Lagi pula, kekuatan lawan cukup kuat, dan dia memiliki atasan palsu senjata kelas jahat di tangannya, jadi dia masih memiliki ancaman tertentu terhadap Ye Chen. Melihat bahwa sulit untuk membunuh lawan dengan cara lain, Ye Chen memanfaatkan yin ki terlemah pemuda kurus itu, dan menggunakan jurus pedang luar angkasa bunga cermin yang pecah. Dengan ayunan pedang, ruang tempat pemuda kurus itu berada terdistorsi, dan seluruh tubuhnya tampak tertanam di cermin, kekuatan ruang berputar menjadi kehampaan. Ye Chen menyipitkan matanya, dan bayangan kabur tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu adalah seorang pemuda kurus yang tubuhnya terlalu kurus untuk dilihat dengan mata terbuka. Jika bukan karena penglihatan tajam Ye Chen, itu akan sulit untuk mendeteksi perubahan ini. Bayangan kabur terus-menerus terdistorsi dan berubah bentuk, seolah-olah ingin kembali ke masa kejayaannya, tetapi pada akhirnya gagal dan hancur menjadi ketiadaan. Akhirnya mati. Apa yang disebut yin ki yang tidak bisa dihancurkan dan daging yang tidak bisa dihancurkan terdengar sangat kuat, tetapi selama yin ki lawan musnah dalam waktu singkat, sehingga lawan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerap yin ki di sekitarnya, dia bisa bunuh dia sepenuhnya. Tentu saja, kekuatannya tidak sama. Dalam kasus yang parah, ini sangat sulit, dan Anda tidak dapat dipukul oleh lawan. Begitu Anda dipukul, yin ki menyerang tubuh, dan Anda akan menjadi digantung. Ye Chen benar-benar dapat membunuh pemuda kurus itu karena dia memiliki pedang jahat dan cermin yang pecah. Bagaimanapun, sulit baginya untuk berhasil. Panggilan. Menghembuskan napas busuk, Ye Chen melirik dan melihat mayat Lin Yuxuan tidak jauh. Hampir tanpa sadar, Ye Chen mengulurkan tangannya dan mengisap cincin roh penyimpanan Lin Yuxuan. Kemudian dia dengan santai melemparkannya ke dalam cincin roh penyimpanannya. Murong Qingcheng membungkuk dan berkata yin ki ini sangat sulit untuk dihadapi. Ini bukan yin ki biasa, tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Ye Chen berkata energi vital dapat melahirkan kehidupan, seperti roh angin, roh guntur, dan energi yin juga harus dapat melahirkan roh yin dan roh jahat. Di beberapa tempat di mana yin ki berkumpul, roh jahat mungkin lahir. Tapi roh jahat semacam ini, kekuatannya tidak tinggi, hanya bisa menyusahkan prajurit tingkat rendah dan orang biasa, dan bertemu dengan prajurit tingkat tinggi. Tidak ada yang bisa dilakukan, dan beberapa roh jahat yang lahir di tempat yang sangat gelap sangatlah menakutkan. Keempat pemuda kurus itu bukanlah manusia, bukan mayat, mungkin mereka adalah kehidupan yang digabungkan dengan roh jahat. Ye Chen dapat membunuh pemuda kurus itu, tetapi tiga lainnya tidak. Meskipun mereka memiliki senjata jahat, mereka tidak memiliki sarana untuk memusnahkan banyak yin ki sekaligus. Dari aspek ini, terlihat bagaimana banyak bunga cermin Ye Chen hancur, mengerikan. Gigitan guntur. Ada jarak yang jauh. Ye Chen mengirimkan bola petir dan menembak wanita gemuk yang bertarung dengan Jin Wan Suang. Ledakan. Sejumlah besar guntur meledak, dan tubuh wanita gemuk itu jauh lebih ilusi. Ini adalah fenomena konsumsi yin ki yang berlebihan. Gigitan petir Ye Chen mengandung kekuatan petir yang kuat, yang menahan yin ki. Niat pedang penghancur menahan semua hal, dikombinasikan dengan kekuatan penghancur kejahatan dari pedang pemecah jahat, efek melenyapkan yin ki tidak lebih lemah daripada penghancuran bunga cermin, dan bahkan melampauinya. Alasan mengapa itu tidak digunakan untuk melawan pemuda kurus adalah karena itu adalah konfrontasi langsung. Pihak lain juga memegang harta jahat kelas atas palsu, dan gigitan petir sulit untuk bekerja. Berbeda sekarang, ini adalah serangan diam-diam. Kesempatan langka, Jin Wan mengubah Demon Subduing Pesel di tangannya menjadi seberkas cahaya keemasan,
dan mengayunkan lusinan pukulan ke arah wanita kuat mengikuti jejak pemuda kurus. Terima kasih. Jin Wansuang mengangguk ke arah Ye Chen. Dua dari mereka mati, dan dua sisanya secara alami tidak perlu dikhawatirkan di bawah pengeboman bersama dari 4 harta pembunuh kejahatan, 4 makhluk jahat yang bukan manusia atau mayat dimusnahkan. Perlu disebutkan bahwa setelah kehilangan pemiliknya, harta jahat di tangan pihak lain retak, dan kemudian meledak dengan keras, berubah menjadi awan energi yin yang kaya, dan dituangkan ke dalam harta karun di peti mati di tengah lantai 33 menyatu, langsung mengebor ke dalamnya. Situasinya tidak baik. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa pada titik tertentu, tutup peti mati di tengah banyak bergerak ke samping, membuka celah. Cepat ledakkan pintu keluar. Orang tua dengan perubahan hidup ketakutan, memegang mangkuk emas ungu, berbalik dan menyerang tutup peti mati yang menutup pintu masuk dan keluar, dan sinar cahaya ungu dan keemasan ditembakkan. Semua orang tidak mengatakan apa-apa, dan membombardir tutup peti mati dengan seluruh kekuatan mereka. Di bawah pengeboman berulang kali dari 7 orang, tutup peti mati terus bergetar, dan Yin Qi dalam keadaan kacau pada saat ini, wanita berbaju kuning menjadi serius, dan mengeluarkan gada hitam besar dari cincin roh penyimpanan. Pemaksaan yang berasal dari gada tidak lebih lemah dari pedang pemecah kejahatan Ye Chen dan harta pemecah kejahatan lainnya, itu jelas merupakan harta kelas atas palsu. Memegang gada hitam besar di tangan kanannya, wanita berbaju kuning itu berteriak genit, dan gada itu menghantam tutup peti mati. Gemuruh. Kekuatan gada ini bahkan melampaui Sateret Mirror Flower Ye Chen, cahaya biru tua yang kuat seperti matahari yang terik perlahan terbit, menguapkan banyak Yin Qi. Ini, semua orang memandang wanita berbaju kuning itu dengan heran. Dia adalah raja setengah langkah terkuat, kata Murong Qingcheng dengan suara rendah. Ye Chen mengangguk, persembunyiannya cukup dalam, dan dengan harta karun kelas atas palsu di tangan, diperkirakan bahkan raja setengah langkah terkuat bukanlah lawannya. Harta karun kelas atas palsu dapat menggandakan kekuatan seseorang. Wanita berbaju kuning adalah raja setengah langkah terkuat. Memegang harta karun kelas atas palsu, dia bisa disebut keberadaan tak terkalahkan di bawah alam hidup dan mati, kecuali lawannya juga raja setengah langkah yang terkuat memiliki harta kelas atas semu, jika tidak, tidak mungkin menjadi lawan. Tutup peti mati bergetar ke segala arah, dan celah di antara mereka semakin lebar. Pada saat ini, energi yin di lantai 33 menara Suanyin tiba-tiba berputar dengan keras, dan kemudian menuangkannya ke peti mati di tengah seperti corong, momentum yang begitu besar membuat tubuh semua orang menjadi dingin, dan simpul terbentuk pada esensi pelindung. Sedikit embun beku. Cepat, Jin Wansuang meraung. Bang bang bang. Sinar warna-warni memantulkan satu sama lain, dan pada saat ini, semua orang tidak menahan diri sama sekali. Sayangnya, itu adalah langkah terlambat. Ledakan. Tutup peti mati di tengah tiba-tiba terangkat, dan sesosok samar bangkit, mengulurkan tangan kanannya, dan meraih harta karun yang terbang di udara. Ye Chen menoleh ke belakang sambil menyerang, dan mau tidak mau merasakan jantungnya menegang. Keluar. Yang keluar kali ini adalah seorang lelaki tua berbaju kuning tanpa ekspresi. Pakaiannya pangkemping dan bisa lapuk kapan saja. Dia memegang senjata aneh di tangannya. Senjata ini sepertinya dua pedang bertatahkan berdampingan, dengan dua ujung pedang, dan cahaya pedang dingin menyembur keluar dari kedua ujung pedang, membekukan kehampaan. Itu Raja Suanyin, pasti Raja Suanyin, kita pasti akan mati kali ini. Perubahan-perubahan lelaki tua itu hampir putus asa. Dilihat dari energi yin kuat yang dipancarkan oleh lelaki tua berpakaian kuning itu, dia pasti adalah raja hidup dan mati. Dan senjata aneh itu juga harus menjadi harta kelas atas. Salah satu dari itu keduanya dapat membunuh mereka secara instan, apalagi memiliki keduanya. Mati, mati, mati. Berbeda dengan 4 makhluk jahat yang muncul sebelumnya, Raja Suanyin dapat mengucapkan kata-kata sederhana, tetapi kata-kata sederhana inilah yang menyebabkan semua orang menghadapi bencana besar. Di pintu keluar kematian pertama, ketujuh dari mereka terbang terbalik, menempel di dinding, kepala mereka mengantuk, dada dan jantung mereka berdetak tanpa henti, 10 kali, puluhan kali lebih cepat dari biasanya, dan darah mengalir mundur ke seluruh tubuh mereka, tubuh, tungkai mati rasa. Kata kematian kedua keluar, di antara 7 orang kecuali Ye Chen, Murong Qingcheng, wanita berbaju kuning dan Dark Xiong, 3 lainnya berdarah dari 7 lubang, dan suara detak jantung seperti drum. Serangan sonik jiwa. Ye Chen terkejut. Serangan gelombang suara jiwa adalah membiarkan jiwa menyebar dalam bentuk gelombang suara, tidak hanya dapat melukai jiwa, tetapi juga menyebabkan tekanan besar pada tubuh. Jika salah satu dari keduanya lemah, itu akan terbunuh. Apakah itu adalah kematian jiwa atau kematian jiwa? Kematian fisik adalah kematian.
Abadi, kota. Hal pertama yang dipikirkan Ye Chen bukanlah dirinya sendiri, tetapi Murong Qingcheng. Meskipun tubuh pihak lain adalah tubuh manusia iblis yang sempurna, tetapi dalam hal jiwa, itu tidak akan terlalu kuat. Kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh jiwa pada saat hidup dan mati ini, di lautan jiwa Ye Chen, jiwa pedang abadi yang sudah lama tidak menembus akhirnya berhasil dipadatkan dan diubah menjadi jiwa pedang abadi tingkat 4. Tapi saat ini, Ye Chen sama sekali tidak tahu terobosan dari jiwa pedang abadi. Jiwa pedang melepaskan niat pedang abadi yang luas dan abadi untuk melindungi Murong Qingcheng. Kata kematian ketiga akhirnya datang. Ledakan, ledakan, ledakan. Kepala Jin Wan Suang, perubahan hidup, dan pemuda yang acuh tak acuh itu meledak mendengar suaranya, dan darah muncrat dengan liar. Ini adalah hasil dari energi sejati yang tak terkendali yang mengalir deras di dalam tubuh setelah jiwa runtuh, yang sangat menakutkan. Engah. Meskipun wanita berbaju kuning adalah raja setengah langkah terkuat dan selaput jiwanya sangat kuat, dia tidak dapat menahan serangan gelombang suara jiwa Raja Suanyin, dan dia memuntahkan panah darah dari mulutnya, wajahnya sangat pucat. Dan Murong Qingcheng dilindungi oleh niat pedang abadi Ye Chen, sehingga jiwanya tidak akan runtuh, tetapi bagian dari gelombang suara jiwa ini, melalui niat pedang abadi, membombardir lautan jiwa Murong Qingcheng, membuatnya tidak sadarkan diri, tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Adapun Ye Chen, dia juga menderita, kekuatan jiwanya 5 kali lipat dari orang biasa, tetapi karena tidak ada selaput jiwa, gelombang suara jiwa langsung mengalir ke laut jiwanya, menyapu ke dalam dengan liar, menciptakan lautan badai. Merasakan krisis tuannya, jiwa pedang penghancur dan jiwa pedang abadi semuanya mekar dengan kecemerlangan niat pedang yang cemerlang, menerangi lautan jiwa dan membersihkan gelombang suara jiwa alien. Di antara 7, hanya Darxiong yang tidak memiliki masalah, yang sungguh aneh. Apakah kamu akan mati di sini? Ye Chen akhirnya selamat dari gelombang suara jiwa, melihat Raja Suanyin yang tergantung di udara, wajahnya menunjukkan sedikit kepahitan, pihak lain mengucapkan 3 kata kematian, dan hampir membunuh mereka dengan satu klik. Jika dia menyerang dengan satu bergerak, dia pasti akan itu adalah 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Ledakan. Ada perubahan mendadak, dan tutup peti mati yang tersegel di pintu masuk diserang oleh kekuatan besar, dan tiba-tiba roboh ke arah dalam. Seorang lelaki tua berpakaian hitam yang tidak tinggi tetapi memiliki sikap yang mengesankan masuk. Pria tua berbaju hitam itu rupanya tidak menyangka bahwa setelah melewati penghalang, dia akan melihat seorang pria tua berbaju kuning mengambang di udara di lantai 33. Pakaian pria tua berbaju kuning itu dalam keadaan lapuk, dan yin yang kuat energi melayang di sekelilingnya, membekukan ruang di sekitarnya. Raja Roh Jahat? Tidak, sepertinya roh jahat bukanlah roh jahat. Sebagai Raja Iblis dari klan manusia iblis, lelaki tua berbaju hitam telah melihat banyak pengetahuan. Ia dapat melihat bahwa lelaki tua berbaju kuning ini tidak sesederhana roh jahat, tetapi kehidupan yang lebih jahat daripada kejahatan roh setelah terpapar ke dunia normal. Dia akan dibombardir oleh guntur para dewa surga, tetapi di Menara Suanyin ini, rahasia surga dibutakan, dan keberadaannya tidak dapat dirasakan. Selain lelaki tua berpakaian kuning, lelaki tua berpakaian hitam juga merasakan 3 makhluk lain. Dia menoleh dan melihat, matanya berbinar. Di antara 3 orang yang masih hidup, fluktuasi energi yang dipancarkan oleh wanita cantik yang memukau dengan wajah cantik ternyata adalah kekuatan sihir. Hanya garis keturunan manusia iblis yang sempurna yang dapat dibudidayakan, dan hanya ada segelintir orang yang memiliki garis keturunan manusia iblis yang sempurna. Betapapun bodohnya dia tahu bahwa orang ini adalah apa yang orang sebut sebagai garis keturunan manusia iblis yang sempurna. Tanpa diduga, dia tidak berniat mencari garis keturunan manusia iblis yang sempurna. Secara otomatis dikirimkan ke pintu Anda, apa yang bisa saya katakan dalam satu kalimat? Sangat mudah untuk menemukan tempat tujuan setelah menembus sepatu besi. Raja Iblis Manusia, Ye Chen dan wanita berbaju kuning menyipitkan mata mereka. Hanya Raja Iblis yang dapat memiliki energi iblis yang tidak terselubung dalam esensi sejatinya. Ini disebut esensi sejati atribut api ajaib, yang jauh lebih kuat daripada esensi sejati atribut api biasa. Jangan lama-lama di sini. Ye Chen memiliki firasat yang sangat buruk, pihak lain, kemungkinan besar datang untuk Murong, dan sekarang Murong dalam keadaan koma yang parah. Semuanya hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri. Dia memeluk Murong dengan tangan kirinya. Ye Chen berdiri, menatap pria tua berbaju hitam itu, dan menggerakkan tubuhnya. Saat melewati Daxiong dihempaskan ke tanah oleh Ye Chen. Ternyata tubuh fisik Daxiong sangat tirani. Meskipun gelombang suara jiwa lelaki tua berbaju kuning, Raja Suanyin, mengguncang jiwanya,
gagal merusak tubuh fisiknya, yang membuat penampilannya terlihat normal, tetapi sebenarnya dia sudah mati. Kemana kamu mau pergi? Pria tua berbaju hitam itu perlahan mengulurkan tangan kanannya dan berkata sambil tersenyum. Pergi dari sini. Ye Chen diam-diam mengumpulkan energi sejatinya, dan sengaja atau tidak sengaja melirik pedang pemecah kejahatan di depan kakinya. Jika tebakanku benar, kamu membunuh banyak anggota klan iblisku, sekarang. Kamu tidak bisa pergi kemana-mana, ini adalah kuburanmu. Saat dia berbicara, lelaki tua berbaju hitam itu meraih udara dengan tangan kanannya. Hanya setengah langkah lagi. Hanya setengah langkah lagi. Ye Chen bisa menginjak pedang pemecah kejahatan, tetapi saat ini, dia dan Murong dalam pelukannya ditahan oleh kekuatan tak terlihat, dan telapak kakinya tergantung di udara, tidak bisa bergerak. Kekuatan genggaman Raja Iblis Manusia telah melampaui batas Raja setengah langkah. Tanpa mengalaminya secara pribadi, sulit untuk menebak siapa yang berada di alam hidup dan mati, seberapa kuat Raja Iblis. Kekuatan semacam itu telah mencapai titik di mana dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Galala, kekuatan lelaki tua berbaju hitam itu sangat cerdik, tidak menyakiti Murong sama sekali, tapi itu membuat Ye Chen merasa seolah-olah sedang terjerat oleh ular sanca raksasa, dan tulangnya mengerang tak tertahankan. Tindak lanjutnya lemah, diblokir di sana. Di sisi kanan, wanita berbaju kuning menahan napas. Melihat pemandangan ini, dia merasa menyesal di dalam hatinya. Ye Chen tidak bisa melihat menembusnya. Mengapa dia melihat melalui Ye Chen? Fakta membuktikan bahwa intuisinya benar. Ye Chen jauh lebih dari yang dia bayangkan. Bagian tengahnya misterius, semua orang mati, hanya dia dan Ye Chen yang aman dan sehat, dan dia adalah raja setengah langkah terkuat, Ye Chen hanya berada di puncak tahap akhir Linghai. Sangat disayangkan bahwa orang yang begitu berbakat akan mati sekarang, dan dia sendiri tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Saya harap Raja Iblis ini dalam suasana hati yang lebih baik. Pada saat kritis, lelaki tua berbaju kuning, Raja Suanyin, menyelamatkan nyawa Ye Chen. Mati. Raja Suanyin merasakan keanehan pria tua berbaju hitam. Memegang senjata aneh di tangan kanannya, dia menebas dengan kekuatan yang mengerikan sehingga bahkan kekosongan di dalam menara Suanyin tampak terbuka. Jika pria tua berbaju hitam itu tidak melakukannya lepaskan daun Chen, jika dia tidak keluar semua, dia mungkin terluka oleh pukulan ini. Melepaskan Ye Chen, lelaki tua berbaju hitam itu mendorong ke depan dengan kedua tangan. Gemuruh. Energi yang dipancarkan oleh Raja Suanyin itu dingin dan jahat, dan energi jahat yang dipancarkan oleh lelaki tua berbaju hitam itu mendominasi dan gelap. Di bawah konfrontasi kedua kekuatan, gerakan itu seperti akhir dunia. Ye Chen bisa merasakannya tanpa melihat. Di tengah lantai 33, ada badai kehancuran menyapu. Jika mereka tidak menjauh dari lantai 33 tepat waktu, 10 dari mereka akan dimusnahkan sepenuhnya. Melarikan diri. Tanpa pikir panjang, Ye Chen menginjak pedang penghancur jahat dan melakukan teknik kontrol pedang sudo sempurna. Pedang penghancur jahat itu seperti sinar cahaya, bergegas keluar dari lantai 33 dalam sekejap. Bahkan, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengambil cincin roh penyimpanan, tidak, penundaan waktu akan mengorbankan nyawanya. Saat Yujian terbang, lapisan tanduk putih menyebar dari permukaan tubuh Ye Chen. Itu adalah lapisan pertahanan lunas. Di luar lapisan pertahanan lunas adalah esensi perlindungan tubuh yang dicap dengan rune perunggu. Kedua pertahanan ditumpangkan bersama. Itu miliknya pertahanan terkuat. Ye Chen cepat, dan wanita berbaju kuning juga tidak lambat. Pada saat ini, dia akhirnya mengungkap identitasnya sebagai monster. Dengan memutar tubuhnya, dia berubah menjadi ular besar yang terbuat dari kristal kuning. Bagian paling tebal dari ular kristal kuning besar ini setebal pinggang, dan yang paling tipis bagian lehernya, hanya betisnya yang tebal, dan ada tanduk kecil berwarna kuning cerah yang tumbuh di kepalanya, bersinar dengan cahaya kuning yang murni dan tanpa celah. Suara mendesing. Ular kristal kuning yang diubah oleh wanita berbaju kuning, keluar di sepanjang pintu masuk lantai 33 secepat kilat, dan mengikuti di belakang Ye Chen. Kecepatan badai kehancuran menyebar terlalu cepat, seluruh lantai 33 tersapu oleh badai kehancuran, mayat Jin Wansuang dan yang lainnya langsung musnah, dan bahkan cincin roh penyimpanan perlahan terkikis sampai tidak ada yang tersisa. Sesaat, Destroyer Storm mengejar di sepanjang pintu masuk lantai 33, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ketika Ye Chen datang ke lantai 31, dia akhirnya dikalahkan oleh badai yang merusak, dan kekuatan yang kuat menyentuhnya. Ye Chen hanya merasa bahwa dia berada di lautan tanpa batas untuk sesaat. Tidak dapat mengontrol arah penerbangan Yujian. Harus bertahan. Energi sejati pelindung tubuh yang distimulasi oleh armor perunggu runtuh,
dan warnanya dengan cepat meredup. Rune perunggu muncul beberapa kali. Setelah beberapa bagian tersebar, Ye Chen memeluk Murong Qingcheng dengan erat, melindunginya di depan tubuhnya. Bahkan jika Destroyer Storm menerobos esensi pelindungnya, itu tidak akan langsung melukai Murong. Tersandung, Ye Chen memeluk Murong dan dilarikan ke lantai 30. Badai destruktif akhirnya melemah banyak, tetapi yang mengubah ekspresinya adalah, di lantai 33, terdengar suara keras lainnya, dan getaran besar ditransmisikan di sepanjang tubuh menara Suanyin ke bawah. Tidak baik, wajah Ye Chen seserius air, jika badai kehancuran gelombang pertama tidak hilang, gelombang kedua akan menyusul. Superposisi dari dua badai yang merusak jelas merupakan pelarian yang sempit. Saat terbang dengan pedang, banyak pikiran melintas di benak Ye Chen. Terlalu lemah. Aku masih terlalu lemah. Raja-raja dunia hidup dan mati bertarung bersama. Badai yang diakibatkannya bisa saja membuat saya hampir mati. Ini masih alasan untuk melarikan diri dengan cepat, jika Anda melarikan diri dengan lambat. Sekarang dia sudah mati, apakah ini kekuatan Raja Alam Hidup dan Mati? Setiap jejaknya memiliki kemungkinan untuk membunuh orang kuat manapun di bawah alam hidup dan mati. Jika saya tidak memiliki baju besi perunggu dan ilmu pedang, apakah saya masih hidup sekarang? Untuk pertama kalinya, Ye Chen benar-benar merasakan jarak antara dirinya dan Raja Alam Hidup dan Mati. Kesenjangan itu, seperti celah, tidak dapat diatasi. Inti dari perlindungan tubuh terus melemah, dan setelah badai kehancuran gelombang pertama tidak dapat menyakitinya, tetapi krisis yang lebih besar datang, dan badai kehancuran gelombang kedua menyusul, meskipun sangat melemah dengan berlalunya waktu, tetapi setelah ditumpangkan dengan gelombang pertama badai penghancuran, bahkan jika kekuatannya tidak dapat mengejar badai penghancur yang meledak-ledak, itu tidak akan jauh lebih buruk. Kamu berutang budi padaku. Sebuah lampu kuning menyala di belakangnya, dan ular kristal kuning besar melilit Ye Chen. Hampir pada saat yang sama, badai kehancuran yang lebih mengerikan muncul, menenggelamkan mereka bertiga. Ye Chen menemukan bahwa cahaya kuning di luar tubuh ular kristal kuning memiliki efek khusus untuk melemahkan dan menghancurkan badai, seperti ular air yang berenang melawan arus. Meskipun air adalah hambatannya, tetapi di bawah renangnya, hambatannya jauh lebih besar, lebih kecil, dan kecepatannya lebih cepat dari ular air Ye Chen, yang terbang bersama Yu Jian, lebih cepat. Ini, Ye Chen dapat merasakan bahwa metode wanita berbaju kuning itu sangat berbeda. Ular kristal kuning berkata, ini adalah kemampuan alamiku. Aku mengerti. Terima kasih. Aku benar-benar berutang budi padamu. Hutang nikmat adalah yang paling sulit untuk dibayar kembali, tetapi tidak mudah untuk berutang. Hehe. Mari kita bicarakan setelah lolos dari malapetaka ini. Badai kehancuran terlalu kuat. Gelombang ketiga, gelombang keempat, dan gelombang kelima badai kehancuran telah lahir. Sulit membayangkan pertempuran seperti apa yang diperangi oleh dua orang di lantai 33, dan mereka masih di lantai 24, masih banyak lantai, di bawah badai kehancuran tanpa hambatan, itu akan menghantam lantai pertama Menara Suanyin, dan benar-benar aman untuk meninggalkan Menara Suanyin. Begitu mereka tiba di lantai 23, Ye Chen dan keduanya mendengar beberapa teriakan melihat sekeliling. Di antara si Sao Bao dan yang lainnya, beberapa orang terkoyak oleh badai kehancuran, dan satu-satunya yang selamat adalah si Sao Bao dan orang tua yang aneh, manusia dimusnahkan oleh yang lainnya. 22 lantai, 21, 20 lantai, 19 lantai. Badai kehancuran gelombang ketiga ditumpangkan, menjaga badai kehancuran pada kekuatan aslinya, diikuti oleh gelombang keempat, dan gelombang kelima pagoda Suanyin semuanya menyala. Tingkat 1. Setelah setengah cangkir waktu minum teh, 4 sosok terbang keluar, semuanya pucat, berdarah dari 7 lubang. Si Sao Bao telah memulihkan tubuh singa emasnya, rambut emas di tubuhnya bersinar dan botak, dan setelah panik raung, dia bergegas keluar, lelaki tua aneh dengan gumaman, dia juga pergi. Ular kristal kuning itu berubah menjadi seorang wanita berbaju kuning, dia tersenyum dan berkata, akan ada masa nanti. Mengatakan ini, dia memuntahkan seteguk darah dan meninggalkan tempat itu. Ini benar-benar berbahaya. Lapisan pertahanan lunas pada Ye Chen surut, dan dia terhuyung-huyung pergi sambil memegangi Murong Qingcheng. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, tetapi sosok lain keluar. Orang ini adalah lelaki tua berbaju hitam. Pada saat ini, lelaki tua berbaju hitam itu lebih malu daripada Ye Chen dan yang lainnya. Meskipun otot-otot di dalamnya tidak terluka, Raja Alam Hidup dan Mati memiliki tubuh yang abadi, dan mungkin telah dipotong di sini. Raja Suanyin setelah kematian bahkan lebih kuat, itu menjijikkan. Pria tua berbaju hitam itu merobek ruang dengan wajah tidak rela, dan menghilang. Setelah lelaki tua berpakaian hitam itu pergi,
Raja Suanyin ingin bergegas keluar dari menara Suanyin dan melepaskan diri dari belenggu, tetapi saat salah satu kakinya melangkah keluar, sebuah lubang hitam tiba-tiba mengembun di langit di atas lautan. Di lubang hitam, petir emas menembus langit, dan menghantam kaki Raja Suanyin seolah-olah berteleportasi. Meretih. Seluruh kaki Raja Suanyin dibakar menjadi abu oleh api emas, dan menyebar ke arah tubuhnya, tetapi ketika dia memasuki bagian dalam menara Suanyin, api emas secara otomatis padam, dan Raja Suanyin menyerah meninggalkan menara Suanyin. Di atas lautan, sosok lelaki tua berbaju hitam muncul. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat lubang hitam perlahan surut, dan ekspresi wajahnya berubah beberapa kali. Meskipun pagoda Suanyin membatasi kebebasan Raja Suanyin, itu juga menggandakan kekuatan tempurnya. Orang pembawa sial, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan kehilangan ratusan tahun kultivasi dalam pertempuran pertama. Ratusan tahun kultivasi ini akan memakan waktu paling lama, setidaknya beberapa bulan untuk menebusnya. Pria tua berbaju hitam itu terlihat sangat tidak sedap dipandang, dan kehilangan banyak basis kultivasi. Meskipun kekuatan tempurnya tidak akan berkurang, daya tahannya pasti akan sangat terpengaruh. Yang terpenting, jika basis kultivasi yang hilang tidak segera diperbaiki, semakin lama dibutuhkan, semakin lama, semakin sulit untuk pulih. Mereka seharusnya tidak melarikan diri terlalu jauh. Apakah kamu ingin mengejar mereka? Ekspresi ragu-ragu melintas di wajah lelaki tua berbaju hitam itu. Engah. Tiba-tiba, lelaki tua berbaju hitam itu membuka mulutnya dan memuntahkan aliran darah dingin. Darahnya berwarna abu-abu, dan ketika bersen Mahadewa dengan udara, itu langsung mengeluarkan suara melengking. Orang pembawa sial, mari kita singkirkan Yin Qi di dalam tubuh terlebih dahulu. Merasa terlalu banyak Yin di tubuhnya, yang menghambat kesembuhannya, lelaki tua berpakaian hitam itu menyerah pada rencananya untuk mencari Murong Qingcheng baginya. Selama kondisinya pulih, tidak akan mudah menemukan seseorang. Terlalu memalukan. Sosok itu meledak seperti gelembung hitam, dan lelaki tua berbaju hitam itu menghilang tanpa jejak. Ye Chen mengambil Murong Qingcheng dan tidak segera meninggalkan Rerun Mahadewa, tetapi menemukan bangunan yang sangat tersembunyi untuk ditinggali sementara. Jika Anda kembali dengan cara yang sama, Anda pasti akan menemukan kunang-kunang yang meledak sendiri. Ye Chen tidak yakin bahwa dia akan meninggalkan tempat ini dengan Murong yang koma dengan aman dan sehat, jadi lebih baik menunggu Murong mendapatkan kembali kewarasannya terlebih dahulu. Namun, Ye Chen juga sedikit cemas. Setelah syok jiwa, dia jatuh koma. Sulit untuk mengatakan kapan dia akan pulih. Mungkin bisa pulih sekarang, atau mungkin tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Waktu itu tergantung pada keberuntungan. Itu juga tergantung pada apakah jiwa Murong terkondensasi atau tidak. Sebarkan tempat tidur di lantai. Ye Chen menempatkan Murong di atasnya dengan hati-hati, dan melihat wajah pucat dan halus pihak lain, Ye Chen menghela nafas ringan. Duduk bersila di samping, dia mulai mengatur nafasnya untuk menyembuhkan lukanya. Digantikan oleh orang-orang biasa, di bawah badai kehancuran yang melanda. Beberapa akan menderita luka dalam yang serius dan tidak dapat pulih dalam 3-5 hari. Untungnya, Ye Chen memiliki tubuh abadi yang paling dasar. Selama cedera tidak mempengaruhi akar penyebabnya, dia biasanya dapat pulih dalam waktu singkat, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Setelah lebih dari setengah jam berlalu, Ye Chen perlahan menghembuskan udara kotor dan membuka matanya. Tanpa diduga, itu adalah berkah tersembunyi kali ini. Gelombang suara jiwa Raja Suanyin sangat meningkatkan beban di hatiku, tetapi juga merangsang efek dari rumput yang menyehatkan jantung. Awalnya, butuh lebih dari sebulan untuk sempurnakan efek obat dari rumput yang menyehatkan jantung ini di dalam hati, hanya butuh sekitar 1 minggu sekarang. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, aku juga mencoba untuk mencapai setengah langkah kerajaan raja lagi, bahkan jika aku tidak dapat dipromosikan, aku mahir dalam kecakapan. Tidak lebih cepat diucapkan daripada dilakukan. Ye Chen mulai menyerang kerajaan raja setengah langkah untuk kedua kalinya. Ini hari kelima. Pada hari ini, Murong Qingcheng mengerang dan terbangun dari koma. Aku tidak mati. Murong Qingcheng berpikir bahwa dia pasti akan mati, tetapi sekarang dia bangun, itu membuktikan bahwa dia hanya koma. Saat itu, jiwa saya sedang kacau, dan saya pikir saya akan mati. Putar kepala Anda. Murong Qingcheng melihat Ye Chen duduk bersila di tanah, dengan kabut melengkung keluar dari tubuhnya, sangat panas, seolah-olah dia datang ke sisi kompor. Mengetahui bahwa Ye Chen sedang berlari setengah langkah ke kerajaan raja, Murong Qingcheng tidak mengganggunya, bangkit dari selimut, duduk bersila di tanah, menarik napas dalam-dalam, dan perlahan memasuki kondisi penyesuaian napas. Hari ke-8, Ye Chen bangun. Panggilan. Benar saja, itu masih tidak berhasil.
Tampaknya kamu perlu menyempurnakan ketiga rumput yang menutrisi pikiran sebelum kamu dapat maju ke alam raja setengah langkah, tetapi rumput yang menutrisi pikiran pertama akhirnya telah disempurnakan. Di sebelahnya, Murong Qingcheng memperhatikan gerakan Ye Chen dan membuka matanya. Masih gagal. Ye Chen berkata dengan gembira, kamu sudah bangun. Yah, rasanya aku baru saja bermimpi. Murong Qingcheng meringkuk padanya, bisa hidup adalah hadiah dari surga, dia tidak tahan mati. Bangun saja. Untuk berlari setengah langkah ke kerajaan raja, jangan khawatir, cepat atau lambat kamu akan berhasil. Ketika Murong Qingcheng tidak bangun, Ye Chen selalu merasa bahwa dia tidak bisa memasuki negara, terlalu banyak kekhawatiran di dalamnya, dan jiwa sendirian, akarnya sangat menyusahkan. Memegang Murong di tangannya, Ye Chen berdiri dan berkata, karena kita sudah bangun, mari kita tinggalkan tempat ini dulu, ini bukan tempat yang baik. Apa yang terjadi pada Raja Suanyin? Murong Qingcheng tiba-tiba bertanya, dia tidak tahu bagaimana Ye Chen membawanya keluar dengan selamat. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini juga berkat Raja Iblis Manusia dari klan Iblis Manusiamu. Dia bertarung dengan Raja Suanyin, dan aku mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan lantai 33. Jika tidak, kami ingin pergi hidup-hidup. Mustahil. Adapun Raja Suanyin dan Raja Iblis, saya pikir mereka berdua harus hidup, pada tingkat mereka, sangat sulit untuk membunuh satu sama lain. Itu Raja Iblis dari Laut Iblis Kekacauan. Murong Qingcheng berkata dengan heran. Seharusnya begitu. Dalam periode waktu berikutnya, saya akan bekerja keras untuk maju ke dunia raja setengah langkah. Jika tidak, saya tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan ketika saya bertemu mereka. Meskipun Ye Chen telah memasuki alam raja setengah langkah, Ye Chen tidak bisa menjadi lawan dari raja hidup dan mati, tetapi dengan sejumlah besar kristal esensi sejati, dia dapat dengan cepat meningkatkan kultivasinya sampai batas tertentu, dan kultivasinya sudah cukup, ini akan menjadi lebih baik daripada tidak ada harapan sama sekali. Murong Qingcheng sadar, mereka berdua meninggalkan Rerun Mahadewa jauh lebih mudah. Kunang-kunang yang meledak sendiri masih tidak bisa berbuat apa-apa terhadap medan gaya gelap Murong. Meninggalkan Rerun Mahadewa, keduanya menyelam di bawah laut dalam waktu yang lama, hingga jaraknya puluhan ribu mil dari tempat ini sebelum keluar dari laut. Panggilan. Menghirup udara segar, keduanya seolah melihat matahari. Cari pulau tak berpenghuni dulu. Ye Chen melihat sekeliling dan berkata pada Murong. Saya merasa tingkat kultivasi saya dapat ditingkatkan lagi. Murong Qingcheng mengangguk. Terlalu mudah menemukan pulau di lautan tak berujung, dan dalam setengah hari, keduanya menemukan pulau yang relatif aman. Kemanjuran satu ramuan bergizi pikiran habis, dan Ye Chen mulai menelan ramuan bergizi pikiran kedua, selama proses pemurnian ramuan bergizi pikiran. Sambil memahami dasar-dasar esoterisme ruang, ia juga mempelajari pecahnya bunga di cermin, keduanya saling melengkapi, dan belajar bersama memiliki manfaat yang tidak terduga. Sebagai ilmu pedang esoterik ruang angkasa pertama Ye Chen, penghancuran bunga cermin membuka pintu bagi Ye Chen. Dengan semakin banyak penelitian tentang penghancuran bunga cermin, Ye Chen semakin merasakan makna ruang yang mendalam, di mana orang berada. Ia adalah sebuah ruang bukanlah sebuah kotak, melainkan sebuah wadah yang membawa semua benda. Bahkan waktu terkait erat dengan wadah ini. Dengan peningkatan api bunga cermin yang pecah, Ye Chen samar-samar merasa bahwa apa yang dilihatnya berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, itu lebih terbatas pada permukaan, sekarang, dia telah dapat melihat masalah dari esensinya. Dia mungkin tidak terbiasa pada awalnya dan merasa sangat mendalam, tetapi begitu dia terbiasa, itu akan memiliki peran yang tak terbayangkan dalam mempromosikan masa depan. Merusak. Sebuah pedang terhunus. Air laut di pantai timur pulau terpelintir dan terlipat, tiba-tiba terbagi menjadi lapisan yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap lapisan seperti wadah kaca. Sen Mahadewa. Air laut dalam jangkauan yang dicakup oleh kekuatan ruang benar-benar hancur, dan ombak membumbung tinggi ke langit. Sudah hampir 89 menit. Dengan pedang pemecah kejahatan di sarungnya, Ye Chen membiarkan ombak menyapu tubuhnya. Sebelum Anda menyadarinya, sebulan telah berlalu. Pemurnian tanaman kedua Nourishing Heart Grass berhasil. Dibandingkan dengan aslinya, jantung Ye Chen beberapa kali lebih kuat, saat darahnya berakselerasi, jantungnya seperti genderang. Buat bunyi gedebuk, suara ini. Biarkan tanah terdekat bergetar, dan debu menyebar. Suatu kali, Ye Chen terjun ke laut, dan suara detak jantungnya bahkan membunuh monster tingkat 4. Lingkaran gelombang, dengan Ye Chen sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah. Sulit membayangkan bahwa hati Ye Chen pemukulan kekuatan, sejauh mana. Tapi ini belum berakhir,
Ye Chen secara resmi memurnikan rumput bergizi pikiran ketiga, dan rumput bergizi pikiran ini berhasil disempurnakan. Dia akan berlari setengah langkah ke kerajaan raja, kali ini dia hanya bisa berhasil, bukan gagal. Di sana, nafas magis yang kuat melonjak ke langit, dan langit diwarnai hitam gelombang angin puyuh hitam, tercipta dari ketiadaan, melayang di sekitar pulau dan mengikis dengan ganas. Kultivasi Murong Qingcheng jelas telah meningkat, semakin dekat dan dekat dengan raja setengah langkah yang lama. Selain itu, dengan meningkatnya tingkat kultivasi, kekuatan film jiwa raja setengah langkah juga akan meningkat. Misalnya, wanita berbaju kuning adalah raja setengah langkah terkuat menderita gelombang suara jiwa Raja Suanyin, tetapi hanya menderita sedikit trauma, dan tidak akan koma. Ini adalah fungsi dari selaput jiwa. Dan Ye Chen memiliki jiwa pedang penghancur tingkat 5, jiwa pedang abadi tingkat 4, dan 5 kali kekuatan jiwa orang biasa, bahkan jika dia bukan raja setengah langkah, dia dapat sepenuhnya menahan gelombang suara jiwa dari Raja Suanyin. Tidak ada yang lebih buruk dari itu. Begitu dia memasuki alam raja setengah langkah dan memiliki selaput jiwa, takut bahwa di antara raja-raja di alam hidup dan mati, akan sulit bagi siapapun untuk menyerangnya dengan kekuatan jiwa. Kecuali itu adalah metode rahasia serangan jiwa tingkat tinggi tingkat surga yang sangat menakutkan, atau metode rahasia serangan jiwa tingkat atas tingkat surga yang telah punah. 1 bulan lagi berlalu. Di dalam air laut, gelombang besar tiba-tiba muncul, gelombang besar itu berbentuk cincin, dan tiba-tiba menyebar mengerikan. Bum 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 bum. Suara getaran keras terdengar di pulau itu, dan beberapa burung laut mengepakkan sayapnya dan buru-buru meninggalkan tempat itu. 3 rumput yang menutrisi pikiran benar-benar telah membuat hatiku begitu kuat. Dari sudut pandang ini, tingkat keberhasilan serangan di dunia raja setengah langkah ini setidaknya 70%. Ye Chen menerobos laut dan berdiri di atas batu. Apa yang Ye Chen tidak tahu adalah bahwa 3 rumput yang memelihara pikiran dapat mengangkat hatinya ke tingkat saat ini. Terutama karena dia memiliki tubuh yang abadi, karena tubuh manusia itu sendiri memiliki batas. Dan obatnya terlalu kuat, dan itu akan menyia-nyiakan banyak putranya juga tidak dapat menerimanya. Jika orang lain memurnikan 3 rumput bergizi pikiran, itu mungkin tidak seefektif Ye Chen memurnikan 1 rumput bergizi pikiran, karena tubuh abadi Ye Chen dapat menggunakan potensi fisiknya, dimaksimalkan, penyerapan obat hampir seperti jurang maut, dan begitu ada kerusakan, tubuh yang abadi akan membantu memperbaikinya. Selama jantung tidak pecah, itu akan baik-baik saja. Oleh karena itu, keabadian tampaknya tidak relevan dalam banyak hal, tetapi pada kenyataannya, tidak ada yang tahu bagaimana situasi sebenarnya, setidaknya Ye Chen tidak begitu jelas. Murong Qingcheng telah meninggalkan Bea Cukai, dan sekarang kekuatan sihirnya jauh lebih kuat daripada di Rerun Mahadewa. Dengan sedikit kekuatan sihir, itu akan menggelapkan langit di dekat pulau, dan angin ajaib melolong, seolah-olah dia telah datang ke dunia yang gelap di antara mereka. Menurut perkiraan Ye Chen, Murong Qingcheng saat ini, dalam hal kultivasi, hampir mencapai tingkat menengah raja setengah langkah, sedangkan wanita berbaju kuning jelas merupakan tingkat yang tinggi. Inilah perbedaan antara memiliki kristal ajaib atau tidak. Dengan Murong Qingcheng di sekitar, Ye Chen dapat bersantai dan membuat terobosan. Di gua yang luas, Ye Chen duduk bersila di atas platform batu, dengan 5 hati ke atas, dan dengan cepat memasuki kondisi kultivasi dengan konsentrasi penuh. Menggelegak. Di bawah kendali pikiran yang disengaja atau tidak disengaja, esensi sejati dalam dantian Ye Chen berputar perlahan dan kuat, untaian esensi sejati menyembur keluar dari dantian, mengalir ke pembuluh darah, dan kemudian, didorong oleh darah, mulai berdampak pada sebentar melangkahlah ke alam para raja. Pembuluh darah dalam tubuh manusia tidak terhitung jumlahnya, kecuali kornea, rambut, kuku, dentin dan epitel, pembuluh darah tersebar di seluruh tubuh. Menurut struktur dan fungsi pembuluh darah, mereka dibagi menjadi 3 jenis arteri, vena dan kapiler. Secara alami, tidak perlu mengenai kerajaan setengah langkah. 3 jenis pembuluh darah semuanya terintegrasi ke dalam esensi sejati, dan hanya perlu membiarkan esensi sejati beredar sempurna dengan darah di arteri. Darah mulai mempercepat, dan jantung Ye Chen semakin sering berdetak, membengkak seperti kelapa, dan itu seperti kepalan tangan, sangat kuat, bangun dan sebarkan. Oke, ini beberapa kali lebih mulus dari yang pertama. Merasakan kekuatan hatinya, Ye Chen menjadi lebih percaya diri, dan di bawah kendali pikirannya, laju aliran darah naik lagi, mencapai tingkat yang tak terbayangkan bagi orang biasa. Namun, untuk berjaga-jaga, Ye Chen masih menelan setangkai rumput pelebur roh. Rumput pelebur roh dapat membuat esensi asli dan darah bergabung untuk waktu yang lebih lama. Rumput jantung, Anda dapat langsung berlari setengah langkah ke kerajaan raja.
Sayang sekali rumput Rongling bukan kubis Cina, dan Ye Chen hanya menemukan 2 tanaman di kota Sifang. Semuanya sudah siap, hanya angin timur yang dibutuhkan. Ye Chen dapat merasakan bahwa lari setengah langkah ke kerajaan raja ini hampir tidak dapat dipisahkan. Ketika Ye Chen berlari ke alam setengah raja, bagian luarnya tidak tenang. Di lautan yang bergejolak, sebuah kepala seukuran kastil muncul di beberapa titik. Ini adalah paus raksasa. Di kepala paus raksasa itu terdapat 4 mata seukuran danau kecil, 2 di antaranya berwarna biru. Ada jejak lampu listrik yang berkedip, dan kedua mata di tengahnya berwarna merah, kejam, dan berdarah. Ini adalah paus guntur bermata 4 yang berjarak setengah langkah dari dunia Raja Iblis. Ini adalah jenis binatang laut cetacea terbesar, dikatakan bahwa paus guntur bermata 4 terbesar dapat dibandingkan dengan sebuah kota. Ia dapat menelan setengah kota dalam satu gigitan dan membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Ukurannya yang besar berarti kekuatan iblis di dalam tubuhnya tidak ada bandingannya. Begitu paus guntur bermata 4 muncul, radiusnya ratusan mil. Segera dalam keadaan statis yang aneh, ombak mengembun di langit, angin berhenti berputar dan mengalir, dan semuanya membeku. Manusia yang lemah, serahkan semua kekayaan di tubuhmu. Paus guntur bermata 4 mengeluarkan suara gemuruh ke arah Murong Qingcheng. Murong Qingcheng berdiri di atas batu yang tinggi, dia mengulurkan tangannya untuk menyapu laut yang tertiup angin tadi. Dia berkata dengan ringan, berhentilah bicara omong kosong, aku hanya menggunakanmu sebagai percobaan. Basis kultivasi telah meningkat, dan Murong Qingcheng sedang mencari seseorang untuk memverifikasinya. Paus guntur bermata 4 adalah binatang laut super besar, dan itu adalah lawan yang baik. Pengadilan kematian. Paus guntur bermata 4 sangat marah. Mulut besar terbuka, dan kolom air yang tebal dengan arus listrik mengalir keluar. Itu menimpa Murong Qingcheng, yang bertubuh relatif kecil. Murong Qingcheng tidak berani gegabah, dia mengulurkan tangan kanannya dan menekannya di depannya. Gemuruh. Penghalang hitam setengah lingkaran lahir untuk melindungi setengah dari pulau, kolom air setebal ratusan meter menghantamnya, memercikkan air ke seluruh langit, dan arus listrik setipis lengan itu tidak dapat melewati penghalang, membahayakan Murong Aler. Seni bela diri mendalam Departemen Kegelapan, tirai langit gelap. Pergi ke neraka. Serangan paling kuat dari binatang laut bukanlah serangan energi, tetapi serangan fisik. Saya melihat paus guntur bermata 4 seperti gunung melompat, langit gelap dan luar biasa, dan seluruh pulau diselimuti bayang-bayang, berputar, jatuh dari langit. Guntur bermata 4 paus itu dikelilingi oleh arus listrik, dan menghantam Murong Qingcheng dengan keras. Dark Devor. Murong Qingcheng takut kekacauan pertempuran akan mempengaruhi Ye Chen yang menerobos, jadi dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan setelah segel selesai, dia mengibaskan tangan kanannya ke kekosongan. Dalam sekejap, 4 bola cahaya gelap berbaris berjejer yang terkondensasi dari udara tipis, terus runtuh dan berputar, seperti 4 lubang hitam kecil. Begitu paus guntur bermata 4 menyentuh bola cahaya gelap, ia segera merasakan bahwa setengah dari gaya tumbukan menghilang, dan kekuatan monster di tubuhnya mengalir seperti air, menuangkan semuanya ke dalam bola cahaya gelap. Bola cahaya gelap ini bisa melahap kekuatan dan energi. Gulungan. Tubuh tinggi dan ramping bangkit dari tanah, Murong Qingcheng memukul dahi paus guntur bermata 4 dengan telapak tangan, kekuatan magis yang agung dan kuat meletus, dan paus guntur bermata 4 terbang puluhan mil jauhnya, menyebabkan kejutan, gelombang merobek selokan dari awan di langit dan langit yang menakjubkan. Sungguh kekuatan iblis yang tebal. Saat telapak tangannya bersen Mahadewa dengan paus guntur bermata 4, Murong Qingcheng merasa bahwa kekuatan monster lawan tidak banyak berkurang. Sejak dia menjadi raja setengah langkah, kapasitas menelan kegelapan melahap telah meningkat lebih dari 10 kali, bahkan jika raja setengah langkah dipukul, 1/10 dari energi akan hilang. Jika Anda terkena satu demi satu, Anda tidak perlu bertarung sama sekali, dan energi lawan yang sebenarnya akan langsung ditelan ke atas. Tapi kekuatan monster dari paus guntur bermata 4 bisa disebut tidak habis-habisnya, 4 pemakan gelap menghantam lawan, menelan paling banyak 1% dari kekuatan monster, dan efeknya dapat diabaikan. Sekelompok paus menari dengan liar. Sebagai Raja Iblis setengah langkah, tidak mungkin paus guntur bermata 4 hanya memiliki cara seperti itu. Hanya dapat dilihat bahwa tubuhnya penuh dengan guntur, dan ratusan air laut mengembun membentuk paus raksasa. Raksasa ini paus kurang dari 100 dari paus guntur bermata 4, 1/10, tetapi jumlahnya banyak, dan seluruh tubuh berkedip dengan kilat dan berderak. Ratusan paus raksasa mengendarai angin dan ombak, bergegas menuju Murong Qingcheng, membombardir dengan liar. Wajah Murong Qingcheng tetap tidak berubah, arus listrik ungu hitam di permukaan tubuhnya bergerak cepat,
dan medan gaya tak terlihat yang berpusat padanya menyebar dengan cepat, langsung memengaruhi ratusan paus raksasa. Di bawah pengaruh medan gaya, paus raksasa mengambil selangkah ke depan, Anda harus menanggung tekanan 10 kali lipat. Sebelum Anda mendekati pulau itu, mereka runtuh satu per satu dan berubah menjadi air laut lagi. Kemampuan medan gaya macam apa ini? Dua mata di tengah paus guntur bermata empat menyempit menjadi celah. Medan gaya biasa jelas tidak begitu kuat. Kelompok pausnya yang menari dengan liar adalah salah satu pembunuh terkuat, dan mereka bahkan tidak bisa mendekati satu sama lain. Kekuatan seorang wanita berada di luar imajinasinya. Saya akan datang lagi. Paus guntur bermata empat tenggelam ke dasar laut, dan tubuhnya yang seperti gunung yang menjulang menghilang. Itu mendarat dengan ringan di bebatuan terdekat. Murong Qingcheng sedikit mengernyit, binatang laut umumnya berukuran besar, dan kekuatan mereka tak tertandingi. Tidak mudah untuk membunuh mereka, kecuali jika Anda dapat menembus pertahanan dengan satu pukulan dan memukul mereka, penting mereka. Dengan telapak tangan barusan, Murong Qingcheng telah melukai paus guntur bermata empat, tetapi jelas, dibandingkan dengan tubuhnya yang besar, cedera ini hanya dapat dianggap sebagai cedera ringan, bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuat paus guntur bermata empat itu terluka. Bukan tanpa alasan itu adalah benteng bergerak. Menjaga pulau itu, Murong Qingcheng tetap tidak bergerak, kekuatan jiwanya memindai dari waktu ke waktu. Di gua pulau, Ye Chen telah memasuki saat kritis, darah menggerakkan esensi sejati, dan hanya tinggal satu langkah lagi untuk menyelesaikan siklus yang sempurna. Langkah ini juga merupakan langkah yang paling sulit. Mengambil rumput rongling kedua dan terakhir, Ye Chen menelannya tanpa ragu-ragu. Segera, kekuatan obat yang dingin dan kental menembus ke dalam pembuluh darah, membuat darah di pembuluh darah terikat lebih erat pada esensi sejati. Tinggi, tidak ada tanda-tanda pemisahan dalam waktu singkat. Ini masalah sukses atau gagal. Pikiran Ye Chen bergerak, darahnya berakselerasi dengan cepat, kapasitas jantungnya secara bertahap mendekati batasnya, dan suara dentuman terus berlanjut. Hampir, tubuh Ye Chen dikelilingi oleh kabut panas, dan di dalam kabut, ada lampu merah, yang merupakan fenomena air menguap dengan serius dan mengeluarkan darah. Dalam kondisi penglihatan internal, Ye Chen dapat melihat bahwa di dalam arteri, esensi darah hampir membentuk sirkulasi sempurna, hanya sebagian kecil yang hilang, dan sebagian kecil itu terkait dengan keberhasilan kerajaan raja setengah langkah penting. Beri aku terobosan. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen mempercepat darahnya ke keadaan kelebihan beban, jantungnya sedikit rusak dalam sekejap, dan banyak kapiler pecah. Ledakan. Pada saat ini, gelombang besar energi sejati menyapu segala arah dengan gua sebagai pusatnya, dan langit tiba-tiba mengumpulkan awan gelap, hujan lebat, kilat dan guntur, dan getaran dahsyat dari energi asli, menyebabkan badai ganas, yang adalah respon alam terhadap perubahan lingkungan. Mendesah. Tidak terduga, energi pedang besar melesat langsung ke langit, merobek langit dan bumi. Terobosan itu berhasil. Energi pedang ini, Murong Qingcheng menoleh, dengan kegembiraan di wajahnya tidak ada keraguan bahwa mulai saat ini, Ye Chen telah secara resmi melangkah ke alam raja setengah langkah, tetapi energi pedang yang menakutkan ini sedikit berbeda, sama sekali berbeda dari energi pedang terinspirasi oleh pedang. Berbeda, dengan sifat unik. Murong Qingcheng menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Sebelum itu, Ye Chen berlatih Qinglian Sword Jue. Qinglian Sword Jue termasuk latihan tingkat atas dari tingkat bumi, dan di atas latihan tingkat atas dari tingkat bumi, ada sebenarnya adalah Master Surgawi. Tidak semua orang dapat mengembangkan keterampilan tingkat super dan keterampilan tingkat surga. Meskipun ini terkait dengan pemahaman, ini tidak terkait langsung, tetapi terkait langsung dengan esensi dan alam sejati. Secara umum, hanya raja di alam hidup dan mati yang dapat membuat latihan tingkat surga yang cocok untuk diri mereka sendiri. Tentu saja, ini akan memakan waktu lama, mulai dari puluhan tahun hingga ratusan tahun. Gao, tidak ada cara untuk menciptakan surga latihan tingkat, karena di bawah alam hidup dan mati, alam esensi sejati tidak dapat mendukung pengoperasian latihan tingkat surga, jadi tentu saja tidak dapat dibuat. Namun, ada satu pengecualian. Pengecualian ini adalah beberapa latihan tingkat atas tingkat prefektur dapat ditingkatkan. Misalnya, seni pedang Qinglian adalah salah satunya. Secara alami, itu adalah keterampilan surgawi. Dengan gerakan seperti itu, Murong Qingcheng tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Dugaan Murong Qingcheng benar, ketika Ye Chen menerobos ke alam raja setengah langkah, dia menaikkan seni pedang Qinglian ke peringkat surgawi. Sebenarnya, dahulu kala, Ye Chen merasa bahwa seni pedang Qinglian terikat, seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang menghalangi terobosan seni pedang Qinglian karena pengalaman Raja Perang berbeda dengan pengalaman Ye Chen.
Raja Perang telah mencapai keadaan hidup dan mati. Pada saat itu, dia menciptakan latihan tingkat surga, sehingga pengalaman Raja Zan tidak dapat menjelaskan masalah ini, dan Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Waktu memikirkannya sekarang, ini pasti disebabkan oleh nama keluarga khusus seni pedang King Lian. Lagi pula, ketika saya mendapatkan buku rahasia seni pedang King Lian, dikatakan bahwa seni pedang King Lian dan seni pedang King Lian dapat menembus. Nanti, King Lian seni pedang berasal dari seni bela diri tingkat surgawi, yaitu seni bela diri yang mendalam hidup tidak ada habisnya, tetapi seni pedang King Lian tidak bergerak. Seni bela diri tingkat surga, yaitu seni bela diri esoteris, dan latihan tingkat langit, meskipun tidak ada hubungannya dengan prinsip esoterik, juga mengandung kekuatan yang tak terduga seperti jalan surga. Latihan tingkat langit yang dibuat oleh senior Zan Wang adalah tubuh pedang platinum, unik dalam pertahanan, sulit bagi raja biasa untuk menyakitinya. Saya tidak tahu efek khusus apa yang dimiliki latihan tingkat surga seni pedang King Lian saya. Tubuh Ye Chen penuh dengan aliran udara Qian yang kuat. Aliran udara Qian ini sangat tajam. Sedikit kombinasi dapat membentuk aura pedang yang tidak bisa dihancurkan. Aura pedang yang baru saja merobek dunia adalah aura pedang yang dibentuk oleh semburan aliran udara Qian yang tiba-tiba menyebarkan. Ye Chen mendengus rendah, dan mengendalikan aliran udara biru di tubuhnya untuk menyebar. Seolah gelembung Qian lahir, aliran udara Qian berpusat pada Ye Chen dan menyebar. Dari kejauhan, Ye Chen tampak berada di tudung udara Qian yang besar. Di dalam tudung udara, aliran udara Qian berputar dan berputar tidak teratur, sehingga sulit untuk menemukan pola. Kondensasi. Ye Chen sangat akrab dengan seni pedang King Lian, jadi bahkan jika seni pedang King Lian dipromosikan ke peringkat surgawi, Ye Chen masih tahu sesuatu yang samar-samar, nyanyian pedang yang tak terhitung terdengar, dan di dalam topeng gas Qian, pedang yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi. Pedang biru dengan pegangan. Mungkinkah ini wilayah pendekar pedang, wilayah pedang? Ye Chen menunjukkan keterkejutan. Tidak, itu harus menjadi prototipe dari domain pedang. Domain pedang asli akan memiliki aturan unik, dan aturan ini dikendalikan oleh penerbitnya sendiri. Saudaraku, wanita itu ada di pulau di depan. Ribuan mil jauhnya, 4 sosok berlari ke arah mereka, keempat sosok ini adalah paus raksasa bermata 4, ular sanca berkepala 2, burung api raksasa, dan seorang lelaki besar berhidung bengkok berdiri di belakang burung raksasa itu. Di lengan tubuh terbuka pria besar itu, ada sisik ikan, tetapi di punggungnya ada sepasang sayap abu-abu fluktuasi kekuatan iblis sepertinya mengandung 2 atribut angin dan air. Pria berhidung bengkok itu mengangguk puas, dan berkata kepada paus raksasa sulit melihat raja manusia setengah langkah bertindak sendirian di laut dalam, apalagi wanita cantik. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Ketika aku menangkapnya wanita manusia, aku akan membagi lebih banyak kekayaannya denganmu. Terima kasih saudara. Paus raksasa bermata 4 membuka mulut hitamnya yang besar, binatang laut di laut dalam selalu kekurangan batu spiritual untuk budidaya, jadi manusia yang kuat adalah salah satu mangsa favorit mereka. Tiba, jarak ribuan mil tidak lebih dari puluhan kedipan mata untuk Raja Iblis setengah langkah, setelah beberapa saat, keempat iblis itu datang ke pulau itu. Kamu di sini lagi. Murong Qingcheng sudah menyadari kedatangan pihak lain. Paus raksasa bermata 4 itu tersenyum dan berkata, aku akan kembali. Aku tidak pernah mengira kamu akan sebesar ini dan tinggal di sini. Dengan kekuatanmu, kenapa pergi? Arus ungu hitam melonjak di permukaan tubuh, dan saat Murong Qingcheng berbicara, medan gaya gelap meluas, mencakup radius puluhan mil. Kakak, gadis ini terlalu sombong, biarkan aku memberinya pelajaran. Piton monster berkepala 2 mengajukan diri. Pria berhidung bengkok itu memandang Murong Qingcheng. Dalam kesannya, dia belum pernah melihat seorang wanita manusia yang 6 atau 7 poin lebih baik darinya. Segera, tatapan Yin Xie melintas di matanya. Dengan tangan di dagunya, dia melihat ular piton berkepala 2 berkata jangan sakiti dia. Aku tahu ukurannya. Piton monster berkepala 2 tidak jauh lebih kecil dari paus raksasa bermata 4, dan panjangnya melebihi paus raksasa bermata 4. Saya melihatnya melingkar, dengan 2 kepala besar terangkat tinggi, menatap ke bawah ke arah Murong Qingcheng, huruf merah panjang itu tidak pasti, seperti 2 tombak sepanjang puluhan meter. Menyerah sekarang, kamu bisa menghindari rasa sakit darah dan daging, kesabaranku sangat terbatas. Kekuatan piton monster berkepala 2 lebih kuat daripada paus raksasa bermata 4, ia belajar dari mulut paus raksasa bermata 4 bahwa kekuatan wanita ini mungkin tidak lebih kuat daripada yang bermata 4, paus raksasa, tetapi kemampuan medan gaya sedikit lebih kuat, sehingga dapat digunakan sebagai pembunuh, tidak memiliki efek apapun, dan piton berkepala 2 tidak takut pada medan gaya apapun,
kemampuannya berbeda dari paus raksasa bermata empat. Memotong. Murong Qingcheng tidak berbicara omong kosong dengan pihak lain, melompat ke udara, dan menebas piton monster berkepala dua dengan lusinan pisau tangan. Dentang 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 dentang. Meskipun Flying Assassination Slash hanyalah seni bela diri esoteris tingkat rendah, ia lebih unggul dalam kecepatannya. Di bawah kecerobohan piton monster berkepala dua, ia ditebas dengan kuat oleh puluhan lampu pisau hitam gelap, dan sisiknya beterbangan kemana-mana. Di bawah rasa sakit, monster berkepala dua itu menjerit. Kepala kiri menyemprotkan jet air bertekanan tinggi ke Murong Qingcheng, dan kepala kanan menyemprotkan racun hitam ke Murong Qingcheng. Semburan air bertekanan tinggi melukai orang murni karena benturan, dan si hitam racun akan sama saja, begitu monster manapun mencapai level 9 atau 10, racunnya bukan lagi racun murni, tetapi racun yang kuat bercampur dengan esensi nyata, belum lagi racun yang disemprotkan oleh monster setengah langkah monster laut tingkat raja, jenis racun yang sangat merepotkan. Menabrak. Sayap di punggungnya terentang, dan Murong Qingcheng berkedip, menghindari kolom air bertekanan tinggi dan racun hitam, dan muncul tinggi di atas langit. Gelombang pemadam jiwa. Menggenggam bola cahaya hitam di tangannya, Murong Qingcheng tiba-tiba mengguncangnya. Ledakan. Bola cahaya hitam hancur, dan gelombang energi yang bercampur dengan serangan jiwa terpancar ke arah piton monster berkepala dua. Piton monster berkepala dua menjerit, membalikkan tubuhnya, dan berguling di air laut. Meskipun serangan jiwa yang terkandung dalam gelombang pembunuh jiwa tidak membunuhnya, ia juga mengejutkan jiwanya, selalu lebih lemah dari manusia. Ini adalah kengerian serangan jiwa. Jari iblis surgawi. Murong Qingcheng mengambil kesempatan itu, dan menggunakan seni bela diri iblis lainnya, Sky Demon Finger, kekuatan jari hitam itu seperti matahari hitam kecil, membombardir piton monster berkepala dua. Ledakan. Api hitam dan merah beterbangan ke segala arah, dan pada saat kritis, burung api raksasa itu memuntahkan bola api merah, yang menghantam matahari hitam kecil. Di belakang burung api raksasa, pria berhidung bengkok itu bertepuk tangan dan tertawa ya, kekuatan monster anak keempat dan kedua 1000 kali lebih kuat darimu, tetapi mereka semua menderita kerugian di tanganmu. Kekuatanmu mungkin lebih rendah dari setengah manusia. Di antara Raja Tiri, mereka semua termasuk yang teratas. Binatang laut adalah sejenis monster. Karena ukurannya yang besar dan kekuatan monster yang tak tertandingi, dalam keadaan normal, 10 raja setengah langkah manusia dapat bersaing dengan satu raja monster setengah langkah. Raja itu sangat sulit, laut dalam begitu besar, mungkin tidak ada lebih banyak binatang laut di tingkat raja iblis setengah langkah daripada manusia, dan raja binatang laut pasti lebih sedikit dari raja manusia. Berhenti bicara omong kosong, ayo pergi. Murong Qingcheng sedikit mengernyit. Binatang laut memang lebih menakutkan daripada monster di daratan. Alasan utamanya adalah binatang laut ini terlalu besar, dan kekuatan monster itu menakutkan. Meskipun energi dan tubuhnya mungkin tidak sama, tidak diragukan lagi perbedaannya ratusan kali lipat. Murong, biarkan aku datang. Gua di pulau itu meledak, Ye Chen berbaju biru terbang mendekat, berdiri berdampingan dengan Murong Qingcheng, memandangi keempat setan yang terlihat. Kamu adalah orang yang dia jaga. Kamu baru saja memasuki dunia raja setengah langkah, apa gunanya kamu datang? Pria berhidung bengkok itu memandang Ye Chen dengan hati-hati, dan menemukan bahwa fluktuasi energi sejatinya jauh lebih buruk, daripada Murong Qingcheng, yaitu, dia baru saja melangkah ke ranah raja setengah langkah. Domain pedang. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, matanya sedikit menyipit, dan kecemerlangan cian tiba-tiba meluas dari tubuhnya, menyebar ke radius ratusan mil dalam sekejap. Apa ini? Pria berhidung bengkok itu sudah berada dalam jangkauan kecemerlangan biru. Dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan merasakan udara biru itu agak menyengat. Ye Chen tersenyum tipis, dan mendorong mereka berempat dengan tangan kanannya. Cici. Tanpa peringatan apapun, aliran udara cian memadat menjadi sepasang pedang cian. Setiap pedang berisi niat pedang destruktif tingkat 5. Mungkin kekuatan serangan murni tidak sebaik serangan biasa Ye Chen, tetapi jika ada terlalu banyak, itu akan terjadi, juga menghasilkan kepunahan yang mematikan. Puluhan ribu pedang cian ditembakkan dengan kecepatan tinggi, dan keempat monster itu semuanya berada dalam jangkauan serangan. Hati-hati, pria berhidung bengkok itu tidak berani gegabah, dan menopang lingkaran kekuatan iblis untuk melindungi tubuhnya. 3 iblis lainnya juga melonjak dengan berbagai kekuatan iblis untuk menahan serangan pedang biru. Ada terlalu banyak pedang cian, dan mereka terlempar mati-matian seperti badai. Efek ini seperti puluhan ribu kekuatan spirit si Rilem menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, menekan keempat iblis tanpa ketegangan, dan kemudian dengan gila-gilaan melemahkan pertahanan kekuatan mereka.
Ini mengerikan, kembali. Pria berhidung bengkok itu ngeri. Kekuatan monster pelindung tubuhnya tidak bisa menahan begitu banyak pedang biru. Ini bukan pertarungan tunggal, itu jelas pertarungan kelompok. Puluhan ribu geng bertarung 4. Mereka bukan raja binatang laut, jadi mereka tidak bisa mengabaikan serangan ini. Yang pertama menderita adalah paus raksasa bermata 4. Tubuhnya paling lebar, jadi dia menerima serangan terbanyak. Hampir sepertiga dari serangan semuanya ditembakkan ke sana. Engah-engah. Seperti daging busuk, paus raksasa bermata 4 itu dilubangi oleh pedang Qian, dicekik menjadi segumpal lumpur berdarah, dan air laut tempatnya terbagi menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya, yang tidak dapat disembuhkan untuk sementara waktu. Kemudian ular sanca berkepala 2 itu mati, dan akhirannya tidak jauh lebih baik daripada paus raksasa bermata 4. Kecepatan burung api raksasa relatif cepat, membawa pria besar berhidung bengkok, dan dengan cepat melarikan diri dari jangkauan domain pedang. Bulu merah di tubuhnya hampir terpotong oleh pedang biru, dan itu sepenuhnya terbuka, cepat, tidak langsung dibunuh. Bisakah kamu melarikan diri? Ye Chen mengeluarkan pedang pemecah kejahatan, dan menebas dengan bulan yang memudar. Kekuatan pedang berbentuk bulan sabit hitam mengerdilkan bulan purnama di langit, dan menyapu melewati burung api raksasa. Oh, burung api raksasa dan pria berhidung bengkok itu dipotong-potong dalam sekejap. Bersambung. 800.